Di sisi lain, Li Ka-shing mengambil pendekatan yang berlawanan, memfokuskan upayanya di daratan. Ia mulai mengakuisisi aset-aset yang tersisa dari mereka yang telah menarik investasinya. Aset-aset ini meliputi tanah, pabrik, dan properti. Tanah dan properti merupakan aset yang paling umum, sementara pabrik merupakan aset yang paling jarang. Dapat dikatakan bahwa dalam 3 atau 4 tahun terakhir, keluarga Li pada dasarnya tidak memperoleh banyak tanah di Hong Kong. Semua tanah tersebut diambil alih oleh bos besar Li lainnya dan beberapa bos besar lainnya seperti Fu Rongqi dan Fu Rongku. Di sisi lain, keluarga Li memperoleh sejumlah besar tanah di daratan. Luas tanah di daratan lebih dari 10 kali lipat luas Hong Kong, dan hal yang sama berlaku untuk properti. Karena Li Ka-shing telah berbicara dengan Bapak Deng, ia tahu bahwa Bapak Deng tidak akan menargetkan para pengusaha Hong Kong. Sebaliknya, ia akan membujuk dan mendukung mereka untuk menjaga stabilitas Hong Kong dan terus menjadikan Hong Kong sebagai mutiara yang bersinar di Asia. Li Ka-shing sangat menyadari bahwa setelah reformasi perumahan pertama di Tiongkok Daratan, reformasi perumahan kedua akan diperlukan dalam beberapa tahun. Pada saat itu, harga perumahan komersial pasti akan naik lagi. Pada saat yang sama, harga tanah dan properti juga akan mulai naik, dan ia akan dapat menghasilkan banyak uang dari tanah dan properti yang dimilikinya. Untuk membuktikan kepada pemerintah daratan bahwa ia tidak membeli tanah tersebut dengan tujuan menimbunnya, ia mengalihfungsikan beberapa properti menjadi pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, DSB. Dan mengajukan permohonan pembangunan untuk sejumlah tanah, namun banyak celah hukumnya, sehingga permohonan tersebut tidak disetujui dari atas, dan ia dapat terus memegang tanah tersebut dan menunggu hingga nilainya naik. Bisa dibilang, bisnis keluarga Li yang paling substansial di Tiongkok Daratan saat itu adalah pusat perbelanjaan, sebuah bisnis yang ingin diperluas dan diperkuat oleh Li Ka-shing. Awalnya, hal ini tidak terlalu bertentangan dengan Taihua Supermarket Group, dan bahkan jika ada beberapa tumpang tindih, hal itu tidak menjadi masalah. Karena posisi pasar mereka berbeda. Bisnisnya berfokus pada pusat perbelanjaan kelas atas. Namun, ada keuntungan di kedua sisi, baik yang tinggi maupun yang rendah. Jika ia dapat menugaskan orang-orangnya untuk memimpin wilayah-wilayah utama tersebut, ia dapat memengaruhi keputusan-keputusan di atasnya, yang memungkinkan Taihua Supermarket Group untuk memperluas kehadirannya di pusat-pusat perbelanjaan besar milik keluarga Li, menghindari persaingan, dan bahkan memberi mereka lokasi yang bagus. Namun kini, rencananya dirusak oleh Li Zikai. Karena Li Zikai gagal mengendalikan orang-orang itu, dan Feng Yu memanfaatkan kesempatan itu. Mengenai klaim Li Zikai bahwa Feng Yu hanya mencoba menyeimbangkan keadaan, ia tidak mempercayainya. Feng Yu adalah orang terkaya di Tiongkok Daratan. Li Zikai memperkirakan asetnya lebih dari HK 6 miliar, tetapi Li Ka-shing berpikir jumlahnya bahkan lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan itu bahkan belum go public. Jika mereka go public, aset Feng Yu setidaknya akan berlipat ganda, memberinya kemampuan untuk bersaing dengan keluarga Li. Apalagi karena Feng Yu dan keluarga Fu memiliki hubungan yang begitu baik, jika kedua keluarga ini bersatu, siapa tahu siapa yang akan menikmati kue raksasa daratan. Feng Yu pasti memanfaatkan masalah ini. Dia sudah lama memikirkan hal ini dan bahkan membicarakannya dengan keluarga Fu. Ini tindakan ganda. Li Zikai menatap ayahnya yang marah dan menyadari kesalahannya. Meskipun arogan, ia tetap mengakui kesalahannya. Ayah, aku tidak langsung setuju. Aku hanya bilang akan membicarakannya dengan ayah saat aku kembali. Kalau tidak, aku akan menolak Feng Yu besok dan menahan orang-orang kita. Menolak? Bagaimana mungkin aku menolak? Apa menurutmu Fu Rongbing mudah dihadapi? Meskipun kekayaan Fu Rongbing tidak seberapa, dia juga anggota keluarga Fu. Tidak mudah menghadapi orang-orang keluarga Fu jika mereka bersatu, apalagi Feng Yu. Feng Yu masih muda dan energik. Dia memulai dari nol dan menciptakan kekayaan sebesar itu. Bukankah dia sombong? Jika kau kehilangan mukanya, mungkin akan lebih merepotkan daripada kehilangan muka keluarga Fu. Li Ka-shing menggelengkan kepalanya. Putra bungsunya masih perlu dilatih. Ayah, tidak perlu terlalu serius menanggapi Feng Yu, kan? Dia memang cakap dan kaya, tapi tidak sebaik ayah, kan? Dia diterima oleh Tuan Deng, tapi ayah lebih sering bertemu Tuan Deng. Dia punya banyak aset, tapi tidak sebaik aset kita. Dalam hal koneksi, pengalaman, dan kekuatan, keluarga kita lebih unggul. Jadi kenapa kita harus mengkhawatirkannya? Kata Li Zikai agak ragu. Kalau di Hong Kong, kita tidak perlu khawatir. Tapi bagaimana dengan di daratan? Akar Feng Yu di sana jauh lebih dalam daripada kita. Lagi pula, Feng Yu punya investasi di Jepang dan Rusia. Dan saya rasa dia juga punya cukup banyak di Amerika Serikat. Pengacara Wilson telah membeli beberapa properti di Hong Kong selama 2 tahun terakhir, dan properti-properti itu bernilai tinggi. Dari mana dia menghasilkan semua uang itu? Bayangkan saja biaya pengacara kita, dan kau akan mengerti betapa besarnya kontrak yang ditinjau Wilson untuk Feng Yu. Li Ka-shing mendesah. Jika dia tidak terlalu memperhatikan, dia tidak akan tahu kekuatan Feng Yu. Feng Yu mungkin orang super kaya yang tidak kalah kuat darinya. Bahkan di Hong Kong,
dia pasti akan masuk 10 besar. 10 orang terkaya di Hong Kong semuanya memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar dolar Hong Kong, dan industri yang mereka kendalikan bernilai puluhan miliar dolar AS. Apakah kekuatan semacam ini kecil? Terlebih lagi, Feng Yu baru berusia 20 tahun, dan konon ia memperoleh kekayaan ini hanya dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun, ia memulai dari nol, dan meraup kekayaan puluhan miliar dolar Hong Kong, bahkan tanpa memiliki perusahaan publik. Seberapa mengerikankah Feng Yu ini? Di hati Li Ka-shing, status Feng Yu setara dengan keluarga Fu. Seluruh keluarga Fu, bukan hanya satu orang di keluarga Fu. Li Zikai membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ternyata Feng Yu jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ia pikir ia telah melebih-lebihkan Feng Yu, tetapi ternyata ia telah meremahkannya. Berjanjilah padanya, dan pastikan mereka yang pergi ke supermarket Gang Hui berperilaku baik dan belajar dengan giat. Ini juga kesempatan pertama mereka. Dan jangan mengecewakanku lagi. Oke, ayah. Kalau begitu ayah bisa tidur lebih awal. Aku mau kerja. Li Zikai keluar dari ruang kerja dan kembali ke kamarnya. Ia menelepon beberapa kali sebelum akhirnya menghela napas lega. Ia diam-diam merasa senang. Feng Yu begitu hebat. Menjadi teman Feng Yu akan sangat membantu karirnya. Keesokan harinya, Feng Yu menerima telepon dari Li Zikai dan Fu Guangwei, dan mengetahui bahwa keduanya telah menyetujui pengaturannya dan mengirim orang ke perusahaan asal masing-masing untuk belajar. Mereka juga berjanji tidak akan mempersulit orang-orang di perusahaan masing-masing. Feng Yu sangat puas dengan sikap mereka berdua. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jika mereka menghasilkan uang bersama, mereka seharusnya bahagia. Mengapa mereka selalu terlibat dalam intrik? Feng Yu tidak punya kegiatan apapun di siang hari, jadi ia menghadiri beberapa kelas, terutama kelas yang paling ingin ia ikuti, yaitu kelas Profesor Liang. Profesor Liang memang seorang pakar ekonomi, dan Feng Yu merasa kuliah-kuliahnya sangat menginspirasi. Profesor Liang selalu menggunakan cara yang paling sederhana untuk membuat Anda memahami isi kuliahnya. Tidak seperti guru lainnya, beliau tidak menggunakan istilah-istilah profesional yang tidak jelas untuk menunjukkan bahwa beliau berpengetahuan dan cakap, tetapi para mahasiswa tidak benar-benar belajar apapun. Setelah kelas, Feng Yu melihat ada panggilan balik dari pagar di tasnya. Ia mengeluarkan ponselnya, dan ternyata ponselnya mati. Zaman sekarang, ponsel tidak tahan lama. Saya sudah mengisi dayanya penuh pagi ini, dan ponselnya sudah mati bahkan sebelum sehari berlalu. Pabrik baterai dibangun terlalu lambat, terutama karena langkah-langkah anti polusinya terlalu rumit. Saya akan meminta lab untuk membeli baterai berkapasitas tinggi dulu. Feng Yu menemukan bilik telepon dan menelepon pihak lainnya kembali. Halo, namaku Feng Yu. Siapa kamu? Keponakan Feng, aku paman Kiem Yu. Apa kamu ada waktu malam ini? Datanglah ke rumahku untuk makan malam. Kita sudah lama tidak mengobrol. Fu Rongqi, dia mengundangku makan malam di rumahnya? Ada yang ingin dia bicarakan denganku? Baiklah, aku akan ke sana sebentar lagi. Sesampainya di tempat parkir, Feng Yu memanggil Lao Chen, membuka bagasi, dan mengeluarkan sebotol anggur merah. Anggur ini bukan untuk diminumnya, melainkan hadiah biasa, sehingga ia tidak perlu pergi ke toko untuk membelinya setiap saat. Ketika mereka tiba di rumah Fu Rongqi, Feng Yu menyerahkan anggur merah, yang dianggap sebagai hadiah. Keponakan Feng sudah datang. Silakan duduk. Makanannya sudah siap. Saat makan, Fu Rongqi bertanya tentang grup supermarket Taihua, dan Feng Yu hanya menjawab singkat. Ia yakin Fu Rongqi tidak mendekatinya untuk mengakuisisi saham supermarket Taihua, tetapi pasti ada urusan lain. Sekitar setengah jam kemudian, acara makan malam selesai dan Fu Rongqi mengundang Feng Yu ke atas untuk duduk bersamanya di ruang belajar dan minum secangkir teh. Keponakan Feng, selain supermarket, apa saja kesibukanmu akhir-akhir ini? Kelas, kata Feng Yu seolah sudah biasa. Aku masih mahasiswa. Apalagi yang bisa kulakukan kalau tidak masuk kelas? Fu Rongqi tertegun sejenak. Kelas? Ia lalu teringat bahwa Feng Yu masih kuliah di Universitas Hong Kong. Tapi bukan itu yang ia tanyakan. Ia merujuk pada bisnis. Selain menghadiri kelas, pernahkah kamu memperhatikan situasi keuangan internasional? Fu Rongqi mengingatkan. Situasi keuangan internasional? Kamu sudah memperhatikannya. Jadi, apakah Paman Ki punya kabar baik? Tanya Feng Yu penasaran. Fu Rongqi tidak punya kabar baik, tetapi ingin bertanya apakah Feng Yu punya kabar baik agar ia bisa menghasilkan uang. Pasar valuta asing sedang lesu akhir-akhir ini, jadi ia tidak menghasilkan banyak uang. Harga emas turun drastis akhir-akhir ini, jadi ia juga tidak menghasilkan uang. Untungnya, ia memiliki beberapa investasi industri yang memberinya keuntungan besar. Saya tidak punya kabar baik. Saya hanya ingin bertanya kepada keponakan saya, Feng, apakah dia punya analisis agar kita bisa membahasnya? Fu Rongqi mengatakannya dengan sangat jelas. Feng Yu pun mengerti.
Ia ingin menunjukkan kemampuannya lagi kepada Furongki agar Furongki semakin percaya padanya dan mengikutinya untuk menghadapi spekulan keuangan internasional pada tahun 1997. Apa yang Paman Ki lakukan akhir-akhir ini? Biar aku bantu menganalisisnya. Entah itu emas, minyak, atau pasar saham, Feng Yu akan mengamati kurva pasar dan mengingat bagaimana perkembangannya di masa lalu. Kemudian, dengan menggabungkan pengalamannya sendiri dan membuat kesimpulan, ia bisa memastikan tebakan yang cukup akurat. Saya baru-baru ini berdagang emas berjangka, tetapi harganya turun drastis beberapa waktu lalu. Meskipun saya tidak rugi, saya juga tidak untung banyak. Furongki tidak merasa malu. Pasar berjangka itu sendiri volatil, dan leverage yang ia gunakan tinggi, jadi cukuplah baginya untuk tidak rugi. Apakah ada grafik data untuk beberapa bulan terakhir? Ya. Furongki segera menyerahkan diagram kurva itu kepada Feng Yu. Dia sudah menyiapkannya sejak lama. Feng Yu mengamati sekilas dan memahami situasi umum. Mengingat masa lalunya, tampaknya di akhir tahun 1993, harga emas telah naik kembali hingga hampir 400 per ons. Harga saat ini sekitar 360. Jika ia terus membeli, ia pasti akan untung. Di awal tahun, harga emas hanya sekitar 330. Di akhir Juli, harganya naik menjadi lebih dari 400, lalu turun drastis menjadi 343. Harganya sempat melonjak ke 370, lalu turun kembali ke sekitar 360. Diperkirakan seluruh uang yang diperoleh Furongki di paruh pertama tahun ini hilang selama periode ini. Paman Ki, saya akan memesan beberapa emas besok. Saya akan membeli posisi beli. Feng Yu meletakkan grafik kurva dan berkata kepada Furongki. Kamu membeli posisi long? Kenapa? Karena situasi ekonomi internasional, terutama ekonomi AS. Pasar saham AS telah meningkat secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, dan akan terus meningkat selama beberapa tahun ke depan. Dengan uang yang dihasilkan di sana, lebih banyak orang dan lebih banyak uang akan diinvestasikan dalam emas, mata uang internasional, terutama karena dapat mengurangi risiko politik. Bahkan, jika Anda lebih berhati-hati, berinvestasi di pasar saham AS sekarang seharusnya menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Furongki mengangguk. Sebagian besar investasinya berada di pasar saham AS, dan analisis Feng Yu sesuai dengannya. Namun, pasar saham naik terlalu lambat. Meskipun naik, bagaimana mungkin bisa seuntung perdagangan berjangka? Tahun ini, ia bekerja sama dengan saudara keduanya, Furongku, dan membeli sebidang tanah di Hong Kong. Dananya agak terbatas, jadi ia bersiap untuk menarik sebagian uang yang diinvestasikan di pasar saham AS. Furongki juga bekerja di industri untuk memastikan ia tidak gagal total. Bahkan jika krisis keuangan melanda, ia masih memiliki beberapa bisnis untuk menopang hidupnya. Namun, ia sebenarnya lebih menyukai keuangan, karena menghasilkan uang lebih cepat dan merupakan sesuatu yang lebih ia kenal. Kalau saja dia mempercayai Feng Yu sejak awal, dan menggunakan leverage yang tinggi serta menjual semua minyak mentahnya secara short selama perang teluk seperti Feng Yu, dia pasti sudah menjadi orang terkaya di Hong Kong sejak lama. Keluarga Fu adalah keluarga tua dan besar di Hong Kong, tetapi ayahnya membagi harta warisan di antara keempat bersaudara. Meskipun ia mengambil sebagian besar harta warisan, hal itu justru menjadikannya orang terkaya keempat di Hong Kong. Meskipun semua industri keluarga Fu dapat menduduki peringkat pertama di Hong Kong, keluarga tersebut telah terpecah dan menjadi 4 perusahaan. Meskipun dalam arah umum, dia masih yang utama. Furongki ingin kembali ke 3 besar daftar orang terkaya di Hong Kong, bahkan mungkin melengsarkan Li Ka-shing dan merebut tahta orang terkaya di Hong Kong. Keuangan tak diragukan lagi menawarkannya cara tercepat untuk mewujudkan mimpinya. Analisisnya juga memprediksi harga emas akan terus naik, tetapi beberapa anggota timnya tidak setuju, karena yakin harga emas akan berfluktuasi berulang kali dan sulit dimanipulasi. Inilah mengapa ia datang ke Feng Yu. Lagi pula, Feng Yu bahkan secara akurat memprediksi short selling minyak mentah selama perang teluk, dan di matanya, ia benar-benar ahli keuangan. Jadi, menurut Anda kemana harga emas akan naik pada akhir tahun ini? Harga minimumnya adalah $380, dan $390 bukan tidak mungkin, jawab Feng Yu tegas. Analisis Furongki menunjukkan bahwa 380 adalah batas atas, tetapi harga Feng Yu 10 lebih tinggi darinya. Analisis Feng Yu meyakinkannya bahwa 380 pasti dapat dicapai. Kali ini, dia memutuskan untuk mengambil risiko besar dengan Feng Yu. Keesokan paginya, Feng Yu pergi ke perusahaan konsultasi Feng Yu. Resepsionis yang cantik itu memandang Feng Yu dan berkata, "Tuan, urusan apa yang ingin Anda tangani?" Feng Yu melirik resepsionis, "Apakah Anda baru di sini?" Si cantik tertegun sejenak. Jawabanku sangat standar. Bagaimana dia tahu aku karyawan baru? Mungkinkah dia pelanggan lama perusahaan itu? Rasanya mustahil. Pria ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Feng Yu Consulting hanya menerima klien besar, dan mereka tidak akan menerima kasus kecuali investasi klien lebih dari 1 juta. Tuan, apakah Anda pelanggan kami?
Tanya resepsionis cantik itu hati-hati sambil membungkuk. Tidak. Resepsionis cantik itu langsung menegakkan punggungnya. Saya bukan pelanggan. Saya bukan pelanggan. Kenapa Anda begitu sombong? Saya baru di sini. Jadi kenapa? Anda tidak perlu peduli. Tidakkah Anda lihat perusahaan macam apa kami ini? Tuan, persyaratan investasi minimum kami adalah 1 juta. Dan periode investasi minimum adalah 1 bulan. Feng Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya bukan investor. Saya bos perusahaan Anda. Setelah mengatakan itu, Feng Yu ingin masuk ke dalam. Tetapi resepsionis cantik itu berlari keluar dan menghentikannya. Pak, jangan bercanda lagi. Kalau Bapak terus begitu, saya panggil petugas keamanan. Kami perusahaan dengan kinerja terbaik di gedung ini. Bapak tahu berapa banyak aset yang kami kelola? Tanya resepsionis itu dengan nada kesal. Dan Bapak bosnya? Sok tahu. Tepat pada saat ini, seorang pialang keuangan senior kembali dengan tergesa-gesa dari luar. Melihat wajahnya yang bahagia, ia pasti telah menarik klien besar lainnya. Bos, kenapa kau di sini? Agen itu juga mantan karyawan yang bergabung dengan perusahaan bersama Hizaoji, jadi dia tentu saja mengenal Feng Yu. Aku akan datang ke perusahaan untuk melihat-lihat, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Setelah berkata begitu, Feng Yu berbalik dan menatap gadis cantik di meja resepsionis sambil tersenyum. Gadis cantik itu tertegun. Mungkinkah pemuda ini, yang usianya kira-kira sebaya dengan kakaknya, benar-benar bos perusahaan? Ia terus bertanya pada dirinya sendiri. Apakah aku baru saja memarahi bos? Apakah aku akan dipecat hanya dalam beberapa hari? Di mana lagi aku bisa menemukan pekerjaan bergaji tinggi dan menenangkan seperti ini? Jika resepsionis sebelumnya tidak sedang hamil dan cuti melahirkan, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan perusahaan ini. Bos, saya minta maaf. Tidak apa-apa, teruslah bekerja. Jika ada yang tidak kau yakini, tanyakan saja pada staf senior daripada langsung mengambil kesimpulan. Mengapa Feng Yu repot-repot dengannya? Wajar jika orang lain tidak mengenalinya. Feng Yu lah yang menginstruksikan Hizaoji untuk tidak memajang fotonya di sekitar perusahaan. Lagi pula, gadis kecil dan cantik ini cukup enak dipandang, dan akan sempurna untuk meja resepsionis perusahaan. Ketika Feng Yu masuk ke kantor, orang-orang terus berdiri untuk menyambutnya. Feng Yu hanya melambaikan tangannya. Broker keuangan harus diawasi dengan ketat. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa kehilangan banyak uang. Ketika saya tiba di pintu kantor Hosyuke baru saja kembali dari ruang teh sambil membawa cangkir teh. Bos, tehnya sudah siap. Mengetahui bosnya akan datang, Hosyuke pergi untuk membuat secangkir teh terlebih dahulu. Baiklah, ceritakan tentang situasi perusahaan saat ini. Feng Yu memasuki kantor Hizaoji, duduk di sofa, mengambil cangkir teh dan menyesapnya, mengerutkan kening, lalu meletakkannya. Rasanya tidak selezat teh Zhang Ruiqiang. Bos, dana kelolaan perusahaan saat ini baru saja melampaui HK 1 miliar, di mana lebih dari HK 300 juta adalah milik Anda, dan sisanya adalah dana kami sendiri sebagai broker dan klien kami. Sesuai instruksi Anda, kami hanya menerima klien dengan jumlah investasi lebih dari 1 juta. Kami telah meraih popularitas yang cukup besar di Hong Kong, dan banyak bintang besar di Hong Kong adalah klien perusahaan kami. Hizaoji mengambil keuntungan dari hal itu kepada Feng Yu. Feng Yu mengangguk berapa keuntungan atas investasinya? Saya terutama berinvestasi di pasar saham AS, dengan sedikit investasi di minyak mentah, emas, dan valuta asing berjangka. Keuntungan bulanan saya bisa mencapai 6% hingga 17%. Rata-rata keuntungan bulanan tahun ini adalah 9,3%. Pengembalian bulanan sebesar 9,3% sudah cukup mengesankan. Tentu saja, ini juga berkat bimbingan Feng Yu yang sering. Namun secara keseluruhan, meskipun jumlah orang-orang ini sedikit, mereka semua tumbuh dengan sangat cepat. Mungkin komisi yang diberikan Feng Yu relatif tinggi, sehingga memungkinkan mereka menghasilkan lebih banyak. Atau mungkin Feng Yu menunjukkan beberapa arahan penting kepada mereka, yang membuat mereka terkesan. Sejak awal hingga sekarang, tidak ada agen yang meninggalkan perusahaan, melainkan beberapa agen peraih medali emas ternama yang bergabung. Menurut para broker sendiri, meskipun tidak menarik banyak klien, mereka tetap menghasilkan banyak uang setelah dikurangi keuntungan perusahaan dari investasi mereka sendiri. Dan dengan pimpinan yang mengarahkan keseluruhan strategi, mereka tidak akan kehilangan uang dari investasi mereka. Ada beberapa kali harga minyak mentah dan valuta asing berfluktuasi drastis, dan mereka sangat khawatir. Tetapi pada akhirnya mereka semua mencapai nilai teoritis yang disebutkan oleh bos, dan mereka semua menghasilkan uang. Ketika perusahaan menghasilkan semakin banyak uang, meskipun bosnya mengambil semakin banyak dana, popularitas perusahaan meningkat pesat. Awalnya, mereka harus keluar dan menarik pelanggan, terutama mereka yang sebelumnya bekerja sendiri, dan membawa mereka ke perusahaan. Namun kini, mereka tidak perlu keluar dan menarik pelanggan. Selalu ada orang yang datang kepada mereka karena reputasi mereka. Menurut Feng Yu, perusahaan tersebut mengambil jalur elit. Awalnya, hanya memiliki belasan broker,
tetapi kemudian merekrut beberapa orang lagi. Termasuk staf resepsionis, staf kebersihan, DLL, jumlah mereka kurang dari 20 orang, yang sama sekali tidak sebanding dengan perusahaan pialang keuangan lainnya. Namun Feng Yu Consulting mempunyai satu kesamaan yang tidak dapat ditandingi oleh perusahaan lain sejak perusahaan berdiri hingga sekarang. Perusahaan selalu memperoleh laba setiap bulan dan tidak pernah mengalami kerugian. Mereka yang mencari broker keuangan untuk investasi melakukannya karena mereka tidak memahami bidangnya. Meskipun mereka semua ingin menghasilkan banyak uang, mereka lebih takut kehilangan uang. Di setiap perusahaan, ada yang meraup untung besar, dan ada yang merugi besar. Namun, di Feng Yu Consulting, hal itu tidak terjadi. Meskipun kami mungkin tidak dapat membantu klien meraih keuntungan besar, kami pasti tidak akan membiarkan mereka kehilangan uang. Inilah keunggulan utama Feng Yu Consulting. Perusahaan lain menggunakan berbagai taktik untuk menarik klien, seperti menerbitkan laporan penyelesaian harian untuk menunjukkan jumlah uang yang telah mereka hasilkan untuk klien mereka. Satu perusahaan dapat memiliki ratusan, bahkan ribuan, rekening investasi. Dengan investasi yang terdiversifikasi, bahkan dengan keberuntungan semata, Anda hampir selalu dapat menemukan saham yang mencapai batas hariannya atau kontrak berjangka yang melonjak. Namun di saat yang sama, mereka juga memiliki banyak saham yang mencapai batasnya, akun berjangka yang telah dihapuskan, dan bahkan pialang keuangan yang tidak etis yang menggunakan dana klien untuk menambal lubang. Dengan keberuntungan, mereka dapat menariknya kembali, tetapi dengan nasib buruk, uang klien hilang sepenuhnya. Kehilangan 10.000 yuan mungkin bisa diterima, tetapi kehilangan 1 juta yuan sulit diterima kebanyakan orang, apalagi klien dengan investasi besar. Jika mereka kehilangan beberapa juta atau bahkan puluhan juta sekaligus, mereka pasti ingin bunuh diri. Tetapi meskipun Anda membunuh agen itu, uangnya tetap hilang, bukan? Oleh karena itu, perbandingan ini membuat Feng Yu Consulting menonjol dari perusahaan investasi, perusahaan konsultan, dan perusahaan sekuritas ini, dan semakin banyak orang datang untuk berinvestasi. Khususnya, setelah seorang selebritas yang tidak terlalu paham investasi berinvestasi, investasinya sebesar 3 juta dolar berubah menjadi 4 juta dolar dalam waktu setengah tahun. Namun, teman-temannya kemudian mengalihkan investasinya ke perusahaan lain, dan hasilnya juga 3 juta dolar, tetapi hanya tersisa beberapa ratus ribu dolar. Perbandingan ini dengan jelas menunjukkan perusahaan mana yang lebih terpercaya. Seiring tersebarnya informasi dari mulut ke mulut, semakin banyak selebritas, dan orang-orang lain yang memiliki dana lebih, bersedia berinvestasi di Feng Yu Consulting. Hasilnya, jumlah dana yang dikelola Feng Yu Consulting meningkat, dan menjadi perusahaan terkemuka di antara perusahaan sejenis di Hong Kong. Apa pendapat Anda tentang pasar emas saat ini? Mata He Zhaoji berbinar. Apakah bos berencana membawa mereka ke pasar emas berjangka? Setiap kali bos memimpin tim, keuntungan perusahaan meroket, dan tentu saja, mereka mendapat bagian yang lebih besar. Namun, bos selalu sibuk. Hari ini, bos akhirnya bebas. Dia ingin bergabung dengan bos dan mencobanya. Kami sudah lama berinvestasi di emas berjangka. Kami selalu melakukan lindung nilai dan berinvestasi secara konservatif. Meskipun harga turun signifikan di bulan Agustus, kami segera menyesuaikan diri dengan melakukan short selling dan tetap berhasil mempertahankan keuntungan yang wajar. Kami mendiskusikannya dan yakin bahwa harga emas akan terus naik tahun ini, kemungkinan mencapai sekitar 380. Pandangan Ho Siu Kee sangat mirip dengan Fu Rongqi. Keduanya relatif konservatif, tetapi optimis dalam jangka pendek. Namun, keduanya tidak menyangka harga emas akan menembus 380, atau bahkan mencapai 390. Namun, ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang-orang ini cukup cakap. Feng Yu tidak membutuhkan pialang keuangan yang terlalu berani. Ia membutuhkan seseorang yang berpengalaman luas, yang mampu membuat penilaian sendiri, dan yang patuh. Jika seseorang tidak patuh, Feng Yu tidak akan menginginkannya, betapapun cakapnya mereka. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalunya. Ia telah mempelajari tren produk-produk keuangan dasar ini setidaknya 100 kali di kehidupan sebelumnya, dan kenangan itu terukir kuat di benaknya. Feng Yu bahkan dengan sombong percaya bahwa di era ini, Soros dan Buffett harus minggir, dan dialah dewa saham dan taipan keuangan yang sesungguhnya. Berapa banyak modal yang kita miliki sekarang untuk memperdagangkan emas berjangka? Termasuk dana Anda, bos, dan rekening kami para broker, ditambah dana di beberapa rekening yang telah setuju untuk berinvestasi di emas berjangka. Totalnya seharusnya lebih dari 500 juta dolar Hong Kong. Bos benar-benar ingin mengembangkan bisnisnya. Apakah dia ingin memobilisasi semua dananya? Namun segera, dia menyadari bahwa 500 juta yuan itu hanyalah sebagian kecil bagi Feng Yu, karena sejumlah besar dana akan masuk kemudian. Cuma 500 juta? Lumayan. Awasi saja. Sebagian uangnya nanti akan ditransfer ke rekening saya di perusahaan. Setelah itu, kita bisa mulai berdagang emas berjangka. Tidak semua orang berani membiarkan broker membantu mereka berinvestasi di kontrak berjangka. Kebanyakan investor hanya menandatangani perjanjian perwalian investasi saham.
Jika mereka menggelapkan dana untuk berinvestasi di kontrak berjangka emas, tindakan tersebut ilegal dan juga akan memengaruhi reputasi perusahaan. 500 juta dolar Hong Kong bukanlah uang yang banyak. Untungnya, Feng Yu telah menyiapkan dana tambahan. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk mengelolanya sendiri. Jadi ia harus menghasilkan lebih banyak uang. Bos, 300 juta RMB telah ditransfer ke rekening perusahaan perdagangan Taihua di daratan. Setelah beberapa saat, Hizaoji melihat perubahan dana di rekening tersebut dan segera melapor kepada Feng Yu. Feng Yu mengangguk dengan tenang. Oke, aku mengerti. Minta seseorang untuk turun dan membeli teh susu. Tehmu rasanya tidak enak. 10 menit kemudian, Hizaoji bergegas masuk ke kantor sambil memegang secangkir teh susu. Bos, 100 juta RMB telah ditransfer ke rekening Feng Yu Electronics di Tiongkok daratan. Baiklah, taruh teh susunya di sini. Feng Yu sedang membaca buku Weisili dengan penuh minat. Akan lebih baik jika ditulis dalam bahasa Mandarin yang disederhanakan. Bahasa Mandarin tradisional terlalu melelahkan untuk dibaca. Buku Wesley ini jelas tidak tersedia di Harbin. Setelah tiba di Hong Kong, Feng Yu membeli satu set untuk mengisi waktu luang. Novelnya lebih cocok daripada filmnya. 15 menit kemudian, Hizaoji bergegas masuk ke kantor lagi dan menarik napas dalam-dalam. Bos, perusahaan AIWA Jepang telah mentransfer 30 juta dolar AS ke rekening Anda. Oke, aku mengerti, kata Feng Yu tanpa mendongak. Ia meraih teh susu di atas meja dan menyesapnya, tetapi tidak bergerak. Hizaoji menatap Feng Yu dengan linglung. Sudah ada 3 dana, totalnya lebih dari 500 juta dolar Hong Kong, dan bosnya masih menunggu. Mungkinkah masih ada uang lagi? 5 menit kemudian, Hizaoji dengan gembira berlari ke Feng Yu dan melaporkan. Bos, sebuah perusahaan Jepang bernama Six Sense telah mentransfer 50 juta dolar AS ke rekening Anda. Pada saat yang sama, Hizaoji menatap Feng Yu dengan tatapan aneh. Bukan karena Feng Yu telah menyuntikkan sejumlah besar uang ke rekeningnya, tetapi karena ia pernah mendengar tentang perusahaan Six Sense ini. Bukankah perusahaan itu menjual perlengkapan semacam itu? Mungkinkah bosnya yang membukanya? Feng Yu memasukkan pembatas buku ke dalam buku dan dengan enggan menutup Wesley. Ia tidak memperhatikan tatapan Hizaoji. Kalau tidak, ia pasti akan marah besar. Apa salahnya membuka perusahaan mainan seks? Apakah membuka perusahaan seperti itu membuatmu tidak terhormat? Feng Yu melihat arlojinya dan melihat masih ada waktu. Hampir waktunya, ayo kita mulai memesan. Berapa harga emas saat ini? Kini dengan internet, seseorang dapat menempatkan pesanan perdagangan langsung melalui program komputer tanpa harus pergi ke bursa. Namun, hal ini masih memerlukan konfirmasi dari bursa. Tidak seperti sebelum kelahiran kembali Feng Yu. Setelah mengoperasikan komputer sebentar, Hizaoji berbalik dan melapor kepada Feng Yu. Bos, harga saat ini adalah 259,8 per ons. Semua dana klien dileverage 10 kali lipat dan otomatis dijual dengan harga 280, kata Feng Yu. Semuanya? Bos, kenapa tidak jual sebagian saja? Apakah bos berencana menggunakan dananya sendiri untuk jual? Tapi bukankah bos setuju dengan analisisnya dan optimistis emas akan naik sebelum akhir tahun? Semua. Tidak perlu short ke arah sebaliknya. Kali ini kita tidak akan melakukan lindung nilai, kita hanya akan membeli posisi long. Apa? Jangan lindung nilai. Maksud bosnya? Dia akan menggunakan semua hak 1 miliar atau lebih untuk membeli saham, bukan lindung nilai? Itu leverage 10x. Penurunan 1 dolar berarti kerugian 10 dolar. Bukankah bos selalu bilang untuk berinvestasi secara konservatif? Kenapa dia begitu agresif kali ini? Ngapain kamu berdiri di sana? Ayo pesan. Beritahu akun pelanggan lain dan minta mereka juga memesan. Hizaoji berjalan ke pintu dan bertepuk tangan untuk menarik perhatian orang lain. Bos bilang dana yang disiapkan kali ini semuanya dileverage 10 kali lipat. Beli emas dengan harga saat ini dan jual otomatis seharga 280. Yang lain sama terkejutnya dengan Ho Siuke. Pada harga 280, apakah sang bos benar-benar percaya emas akan naik di atas itu? Tapi beroperasi dengan leverage 10 kali lipat, tanpa meninggalkan modal, bukankah itu terlalu berisiko? Namun, mereka juga memikirkan kualitas luar biasa bos mereka dan memilih untuk mempercayainya. Terlebih lagi, ada seorang bos di perusahaan yang pernah melakukan aksi jual minyak mentah dengan posisi penuh dan leverage tinggi selama perang Teluk. Itu hanyalah mitos. Setelah orang-orang ini memesan, Hizaoji kembali ke kantor dan mulai memesan kepada beberapa kliennya. Tunggu sebentar, klien Anda memesan seharga 281 atau 282. Hizaoji adalah manajer perusahaan, dan Feng Yu ingin meningkatkan gengsinya agar kliennya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tentu saja, ia juga ingin melihat apakah Hizaoji berani memesan dengan harga tersebut. Bos, bukankah itu terlalu tinggi? Apakah tinggi? Kurasa tidak tinggi sama sekali. Aku akan bertaruh dengan uangku sendiri. Minimumnya 285 dan maksimumnya 288. Kamu bisa mulai bertransaksi. Mata Hizaoji terbelalak.
Bosnya benar-benar berpikir harga emas bisa menembus 280, atau bahkan 285? Mungkinkah ini terjadi? Harga emas baru-baru ini pulih setelah sempat turun. Apakah menurut Anda harga emas akan mengikuti tren berbentuk V tahun ini? Jadi, apakah itu berarti lebih banyak orang akan berinvestasi emas dalam jangka pendek, yang akan mendorong kenaikan harga? Ho Siuke menggertakkan giginya. Bosnya berani menginvestasikan lebih dari 1 miliar dolar Hong Kong, jadi dia sangat yakin. Dia tahu visi bosnya lebih baik daripada dirinya. Jika bosnya bilang bisa naik, maka pasti akan naik. Pesanan yang diberikan kepada pelanggan semuanya ditempatkan pada harga 282, dan uang di akunnya sendiri juga diungkit 10 kali lipat, pada harga tinggi 285. Dia tidak melakukan lindung nilai, dan dia langsung masuk. Jika harganya benar-benar setinggi itu, dia hampir bisa menggandakan investasinya. Jika dia benar-benar berinvestasi di pasar saham emas tahun depan dan mengamati dengan saksama, dia bisa menjadi multijutawan yang bahagia dalam waktu kurang dari 2 tahun. Fu Rongqi menutup telepon, dan pihak bursa memberitahu bahwa mereka telah menerima beberapa pesanan hari ini, semuanya untuk membeli emas karena harganya sedang naik. Total volume transaksi melebihi 1,3 miliar dolar Hong Kong. Feng Yu juga menelepon Fu Rongqi saat ini Paman Qi. Saya sudah menginvestasikan semua likuiditas yang bisa saya kerahkan. Saya sendiri sudah menginvestasikan sekitar 1 miliar dolar Hong Kong, dengan leverage 10x, dan semuanya di atas 285 dolar AS. Feng Yu yakin setelah kejadian ini, Fu Rongqi akan semakin mempercayainya. Meskipun itu bukan kepercayaan buta, ketika Feng Yu mendekatinya untuk bergabung, Fu Rongqi tidak akan menolak, kan? Yang tidak diketahui Feng Yu adalah Fu Rongqi kini sangat mempercayainya. Kali ini, ia menjual saham Amerika dalam jumlah besar dan bersiap memasuki pasar emas untuk membuat langkah besar. Dia juga menceritakan berita itu kepada ketiga saudaranya lainnya. Fu Rongqi sedang duduk di kantornya meninjau rencana pengembangan properti perusahaannya ketika ia menerima telepon dari atasannya, Fu Rongqi, dan langsung membuang rencana tersebut. Berapa banyak uang yang bisa ia hasilkan jika ia menyelesaikan rencana ini dengan sempurna? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berinvestasi di bidang keuangan menawarkan hasil yang cepat, keuntungan tinggi, dan waktu tunggu yang singkat. Dia menelepon pialang keuangannya, seorang agen keuangan yang bekerja untuk Fu Rongqi, dan berkata, Pak Hu, saya akan membeli semua uang di rekening saya dengan emas, seperti kata bos saya. Saya akan menggunakan leverage 10x untuk membeli emas dan menjualnya seharga 285. Kemarin, bosnya memberitahu dia bahwa Feng Yu yang hebat ingin berinvestasi emas berjangka bersamanya, dan dia langsung setuju untuk ikut. Pagi ini, dia mengumpulkan semua dana yang bisa dia kumpulkan dan memasukkannya ke dalam rekening khusus investasi keuangannya. Bayangkan terakhir kali, ketika saudara keempat hampir kehilangan segalanya, tetapi mengandalkan pinjaman dan pinjaman uang untuk bangkit kembali dengan cepat. Investasinya terlalu sedikit terakhir kali. Kalau tidak, dengan arus kasnya, bagaimana mungkin dia tidak menghasilkan lebih banyak daripada saudara keempat? Ketika mendengar Feng Yu akan berinvestasi dengan bosnya lagi, bagaimana mungkin ia melewatkannya? Tentu saja, ia menjadi jauh lebih berani. Ini adalah kesempatan untuk menggandakan uangnya. Jika bosnya tidak melarangnya, ia pasti ingin memesan di pasar gelap dan mendapatkan leverage yang lebih tinggi. Oke, bos, Feng Yu sudah memesan, kan? Uangnya sudah siap. Saya akan segera meminta seseorang memesannya. Setelah menerima telepon dari bosnya, Fu Rongqi menelepon pialang keuangannya dan menyuruhnya membeli emas berjangka secara penuh, menggunakan leverage 10 kali untuk membeli jangka panjang, dan menjual pada harga 286. Feng Yu memang luar biasa. Dia selalu mengirim dengan harga lebih dari 285, jadi 286 seharusnya tidak masalah, kan? Keuntungan tambahan sedikit lebih mahal, kesempatan ini langka. Nah, Fu Guangwei masih punya sejumlah uang di rekeningnya, siap diinvestasikan ke grup supermarket Taihua. Karena dia tidak membutuhkannya saat ini, dia mungkin bisa menggunakannya untuk berspekulasi emas. Saat supermarket membutuhkan investasi besar, pesanan ini seharusnya sudah diselesaikan sejak lama. Setelah menerima surat pemberitahuan dari bosnya, Fu Rongjin menjadi lebih panik daripada kedua saudaranya. Ia tidak hanya meminta kedua putranya untuk memobilisasi seluruh modal kerja mereka, ia bahkan menguras likuiditas perusahaannya sendiri. Ia kemudian bersiap untuk mengambil pinjaman guna meringankan kesulitan keuangan perusahaan. Lagi pula, bosnya telah mengatakan bahwa investasi ini tidak akan lebih dari 2 bulan. Terakhir kali ia mengikuti jejak Feng Yu dalam berinvestasi, ia adalah yang paling berani. Ia telah menderita kerugian besar saat itu dan sangat ingin menutup kerugiannya. Dan saat itu, dengan dana pinjaman dari bos besar, ia berhasil menutup kerugiannya dan bahkan mendapat sedikit keuntungan. Dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia tidak menyinggung Feng Yu baru-baru ini. Faktanya, Guangzheng dan Lausan baru saja bermitra dengan Feng Yu untuk berinvestasi di sebuah supermarket di daratan. Jadi Feng Yu tidak punya alasan untuk menipu mereka. Terlebih lagi,
Ia menegaskan bahwa total investasi Feng Yu kali ini melebihi HK 1 miliar, dengan posisi penuh pada leverage 10x. Jika Feng Yu berani, maka ia akan berani, terutama karena sang bos juga yakin bahwa harga emas akan terus naik dalam waktu dekat. Bosnya berkata Feng Yu mengira jumlahnya akan naik hingga lebih dari $285 as. Sedangkan bosnya mengira jumlahnya paling sedikit akan naik hingga lebih dari $280 as, dan biarlah saudara-saudara itu yang mengambil keputusan sendiri. Fu Rongqi tidak mau membantu mereka secara langsung dalam investasi. Karena bisnis keluarga sudah bubar, ia hanya akan memberitahu ketiga adik laki-lakinya ketika ada kabar baik tentang keuntungan yang dijamin, yang tidak bisa ia simpan. Biasanya, investasi keuangan ketiga adik laki-lakinya dikelola oleh para pialang perusahaannya, bukan olehnya secara langsung. Fu Rongjin ragu-ragu cukup lama dan meminta kedua putranya untuk menetapkan harga penyelesaian investasi mereka sebesar As-285. Ia juga membagi investasinya sendiri menjadi beberapa bagian, dengan harga terendah ditetapkan sebesar As-286 dan harga tertinggi ditetapkan sebesar As-290. Harus diakui, Fu Rongjin bahkan lebih berani daripada ketiga saudaranya. Setelah pernah kehilangan sebagian besar kekayaannya, ia masih berani mempertaruhkan sebagian besar hartanya, hanya untuk bertaruh pada peluang meraup untung besar. Feng Yu sendiri menetapkan harga pengiriman tertinggi hanya As-288, tetapi dia tidak tahu bahwa Fu Rongjin telah menetapkan harga tertinggi sebesar As-290. Bukannya Feng Yu kurang berani daripada Fu Rongjin, tetapi dengan harga 288, Feng Yu bisa menjamin keuntungan 100%. Namun, dengan harga 290, hal itu tidak selalu terjadi. Ia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, di awal tahun 1994, harga emas mulai berfluktuasi liar, dan ia juga ingat dengan jelas bahwa harga emas belum mencapai 400 pada akhir tahun. Dia tidak bisa mendapatkan angka pasti dengan menganalisis pasar dan informasi lainnya. Harga 288 adalah harga tertinggi yang bisa dia tentukan. Yang satu adalah rencana yang 100% pasti menghasilkan uang, dan yang satunya lagi adalah rencana yang mungkin menghasilkan 3% lebih banyak, tetapi juga bisa kehilangan segalanya. Hanya orang bodoh yang tahu cara memilih. Fu Guangzheng, yang jauh di daratan Tiongkok, menerima telepon dari ayahnya yang mengabarkan bahwa Feng Yu dan pamannya telah bekerja sama lagi untuk berspekulasi di pasar berjangka emas dan memintanya untuk menginvestasikan sejumlah uang. Ia memang memiliki uang di rekeningnya, yang rencananya akan diinvestasikan di supermarket Taihua tahap kedua, serta dana yang rencananya akan diinvestasikan di perusahaan lain di Hong Kong. Karena ayahnya mengatakan bahwa Feng Yu dan pamannya berdagang emas berjangka bersama, apa keraguannya? Ia segera menyerahkan semua uang itu kepada ayahnya dan memintanya untuk menggunakannya untuk berdagang emas. Ia mempercayai Feng Yu, bukan paman atau ayahnya. Pernahkah Feng Yu merugi saat berinvestasi? Fu Guangzheng percaya pada satu prinsip: jika Anda mengikuti investasi Feng Yu, Anda pasti akan menghasilkan uang. Setelah Fu Rongqi mengetahui bahwa ketiga adik laki-lakinya juga berinvestasi besar di emas berjangka, ia pun meminta orang lain untuk memesan. Namun, ketika bawahannya bertanya apakah ia ingin melakukan lindung nilai, ia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Secara umum, ketika ia berinvestasi di futures, sebuah produk keuangan dengan imbal hasil tinggi tetapi risikonya juga tinggi, ia melakukan lindung nilai terhadap posisinya untuk mengurangi risiko. Bahkan leverage yang ia gunakan pun tidak terlalu tinggi. Namun kali ini, mungkin karena dorongan dari ketiga adik lelakinya, atau mungkin karena dorongan dari Feng Yu, ia memutuskan untuk bertaruh lebih besar. Dia bertaruh besar-besaran di beberapa akun, menempatkan beberapa order dengan total 300 juta. Semua order ini menggunakan leverage 10 kali lipat, tanpa lindung nilai, dan hanya membeli untuk pertumbuhan. Tentu saja, dia tidak menetapkan harga batas untuk menjual, melainkan, dia akan memantau harga secara pribadi. Jika mencapai 280 dan tidak terus naik, dia akan menjual pada harga 280. Jika harga emas benar-benar naik lebih dari 285 seperti yang dianalisis Feng Yu, maka kali ini, keuntungannya akan melebihi 250 juta. Setelah menyelesaikan pesanan emas berjangkanya, Feng Yu pulang ke rumah dengan novelnya. Ia menghadiri kelas di siang hari, mengikuti berita internasional, dan di malam hari, membaca novel atau menonton film. Hidupnya cukup nyaman. Feng Yu berencana kembali ke Beijing minggu depan. Daftar pemenang seleksi asosiasi tahun ini telah ditentukan, tetapi ia masih harus kembali untuk memeriksa pesta malam tahun baru. Tahun ini, produk pemenang penghargaan Feng Yu adalah pager Aiwa, minuman teh Wahaha, dan babi Tianpeng. Di saat yang sama, manajer umum Harbin Pharmaceutical juga memenangkan penghargaan pribadi. Aku akan bersenang-senang sendiri. Aku menolak pengawasanmu. Aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku kesepian dan mencari teman. Feng Yu sedang berada di rumah, mendengarkan album yang baru dibelinya, ketika ia tiba-tiba menerima telepon dari Fu Guangwei. Kakak Feng, kamu lagi sibuk apa? Ayo kita makan malam bersama malam ini. Baiklah, nanti kita bertemu di tempat parkir di bawah rumahku. Ngomong-ngomong,
Aku akan mengajakmu ke suatu acara setelah makan malam. Aku jamin kamu pasti tertarik, kata Fu Guangwei misterius. Feng Yu mengangkat alisnya. Apakah aku tertarik dengan kegiatanmu? Jangan ajak aku ke bar atau klub malam lagi. Lebih baik aku di rumah saja dan mendengarkan musik. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan tadi. Fu Guangwei mengulangi, saya bilang saya akan mengajak Anda ke suatu acara setelah makan malam. Saya jamin Anda akan tertarik. Tidak, kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya? Makan malam bersama malam ini? Feng Yu langsung menjawab, tidak, aku tidak punya waktu malam ini. Kamu bisa pergi makan bersama teman-teman yang lain. Aku akan cari restoran kecil saja dan makan mie goreng kering. Fu Guangwei, kamu jelas-jelas sudah setuju tadi. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Meskipun Feng Yu tidak pernah tertarik pergi ke klub malam sebelumnya. Kali ini bukan klub malam, melainkan pesta kelas atas. Saudara Feng, sungguh. Ada pesta amal malam ini. Yang hadir semuanya anak muda, orang-orang sukses di Hong Kong. Bukankah saudara Guangzheng bilang Anda suka beramal? Tidakkah Anda ingin menghadiri pesta amal di Hong Kong? Apa-apaan ini? Pesta amal? Feng Yu tidak tertarik beramal di Hong Kong. Ia sedang asyik membangun reputasinya di Tiongkok daratan, jadi ia tidak perlu datang ke Hong Kong untuk beramal. Ia tidak punya properti di Hong Kong, jadi ia tidak perlu menyebut dirinya seorang filantropis. Bahkan di daratan Tiongkok, Feng Yu tidak pernah mengiklankan dirinya sebagai seorang dermawan, bahkan di Harbin. Hal ini karena pada masa-masa awal, beramal masih merupakan kata tabu di daratan Tiongkok, dan dianggap sebagai pamer oleh kaum kapitalis di hadapan rakyat jelata. Pemerintah juga enggan menerima sumbangan atas nama amal, karena dianggap sebagai tanda ketidakmampuan dan penghinaan. Celah ini baru terbuka pada akhir 1980-an, tetapi media berita tidak pernah menyebut sumbangan ini sebagai amal. Oleh karena itu, sumbangan Feng Yu untuk gedung pendidikan dan sekolah pada dasarnya merupakan sumbangan pendidikan, tetapi ia tidak pernah menyebutnya sebagai sumbangan amal. Baru dalam 2 tahun berikutnya, istilah amal diterima sepenuhnya oleh penduduk daratan. Feng Yu yakin bahwa sebagian besar badan amal Hong Kong hanyalah gimmick. Namun, harus diakui bahwa gimmick ini efektif, dan tentu saja, orang-orang ini memang menyumbang banyak uang. Namun, mereka kemudian mendapatkan kebijakan pemerintah yang menguntungkan atau mendapatkan publisitas pemerintah yang kuat, yang memungkinkan mereka mendapatkan kembali uang tersebut. Meskipun sistem kesejahteraan Hong Kong jauh lebih unggul daripada Tiongkok daratan, terdapat juga orang-orang yang jauh lebih malas di Hong Kong. Mereka yang terbiasa mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Feng Yu berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menggunakan sumbangan amal tersebut untuk merekrut lebih banyak polisi dan memberantas dunia bawah Hong Kong terlebih dahulu. Meskipun tidak tertarik pada kegiatan amal, Feng Yu cukup tertarik pada pesta dansa. Terakhir kali ia menghadiri pesta dansa adalah di Kiev, Ukraina, pada era Soviet. Lagi pula, ada banyak orang Hong Kong generasi kedua yang datang ke pesta dansa, jadi akan menyenangkan untuk berteman. Kita perlu membawa pasangan ke pesta amal ini, kan? Aku akan mengaturnya untukmu, dan dijamin wanitanya cantik. Baiklah kalau begitu. Kamu tunggu aku di bawah, di rumahku. Aku ganti baju dulu. Dalam benak Feng Yu, wanita cantik yang dijodohkan Fu Guangwei untuknya seharusnya adalah selebritas kelas bawah atau semacamnya. Ia pernah membaca di koran-koran di kehidupan sebelumnya bahwa banyak selebritas wanita di Hong Kong akan berusaha sekuat tenaga untuk menyusup ke dalam apa yang disebut masyarakat kelas atas ini, dan beberapa tarian adalah kesempatan terbaik mereka. Menghadiri pesta dansa gratis jauh lebih mewah daripada berjalan di karpet merah. Jika beruntung, Anda bahkan bisa bertemu dengan pria muda kaya. Bagi mereka, Anda mungkin bisa menjalani kehidupan yang selalu Anda impikan. Hal ini bukan tanpa preseden. Feng Yu masih bertanya-tanya selebritas wanita muda dan cantik apa saja yang tersedia di Hong Kong saat ini. Mungkinkah Qiu Shuzhen, favoritnya di kehidupan sebelumnya, belum bertemu jodohnya? Apapun yang terjadi, menari saja sudah cukup untuk membuat Feng Yu bahagia. Setelah berganti pakaian, Feng Yu melihat ke kiri dan ke kanan di cermin. Dia sangat tampan. Sambil makan, Feng Yu masih tidak melihat pasangan dansa yang diatur oleh Fu Guangwei. Wei Zai, di mana pasangan dansa yang kau sebutkan? Tanya Feng Yu. Sial, apa anak ini bisa membodohiku? Fu Guangwei menelan makanannya, minum air, dan berkumur sebelum berkata, pasangan dansamu sedang berganti pakaian dan merias wajah. Dia akan segera datang setelah kita selesai makan. Aku janji, dia pasti sangat cantik. Cantik banget? Semoga Fu Guangwei punya selera yang bagus. Kalau dia dapat cewek kayak Suster Delima, Feng Yu pasti langsung bilang tumitnya kram dan langsung pulang tidur. Wanita yang cantik. Siapa dia? Katakan padaku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fu Guangwei, Feng Yu menjadi semakin bersemangat. Rahasianya tidak bisa dibocorkan. Sekarang setelah kita mengetahuinya, tidak akan ada kejutan lagi, kata Fu Guangwei misterius, lalu menundukkan kepala dan melanjutkan menyantap steak di piring.
Sepertinya ia sudah memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan apapun dari Feng Yu. Kejutan? Saya suka. Sudahlah, aku tidak akan memberitahumu lagi. Sampai jumpa lagi. Feng Yu juga mempercepat langkah makannya. Kenapa aku harus makan steak? Kalau itu makanan Cina, bukankah beberapa suap besar saja sudah cukup untuk mengenyangkanku? Ayah, aku tidak mau pergi. Bolehkah aku tinggal di rumah dan menonton TV bersama ayah? Kata Fu Menging genit sambil memegang tangan Fu Rongbing. Kamu harus pergi meskipun kamu tidak mau. Bosmu bilang Feng Yu sangat menantikan kedatanganmu. Bukankah kamu juga bilang Feng Yu hebat? Pesta amal ini diselenggarakan oleh Fu Guangwei atas permintaan Fu Rongbing. Tujuannya tentu saja bukan untuk amal atau ketenaran, melainkan hanya untuk menciptakan kesempatan bagi Fu Menging dan Feng Yu untuk bertemu. Menurut Fu Rongbing, meskipun Fu Menging dan Feng Yu tidak cocok, tidak masalah jika ia jatuh cinta pada salah satu pria lain di pesta dansa. Lagi pula, mereka yang bisa menghadiri pesta dansa memiliki latar belakang keluarga yang baik. Setidaknya, mereka adalah dokter atau pengacara ternama. Pegawai negeri sipil biasa tidak memenuhi syarat karena mereka yang bisa menghadirinya biasanya sudah terlalu tua. Sekarang, keinginan terbesar Fu Rongbing adalah putrinya bisa jatuh cinta pada seorang pria. Jika pria ini adalah Feng Yu, itu akan sempurna. Meskipun keluarga Fu-nya adalah salah satu keluarga papan atas di Hong Kong, kekayaan Feng Yu masih lebih tinggi daripada kekayaannya, dan putrinya berada dalam situasi ini. Bahkan jika dia menjadi anak kecil Feng Yu, selama Feng Yu memperlakukannya dengan setara, dia akan menerimanya. Fu Menging menangis terseduh-seduh. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi ia tahu bahwa Feng Yu sama sekali tidak tertarik padanya. Tentu saja, ia juga tidak tertarik pada Feng Yu. Alasannya sangat sederhana. Feng Yu adalah seorang pria. Ia pernah menggunakan Feng Yu sebagai alasan untuk mencegah ayahnya memperkenalkannya kepada talenta-talenta muda lainnya. Tetapi kini ia justru merugikan dirinya sendiri. Kali ini, Feng Yu akan pergi ke pesta amal dan memintanya menjadi pasangan dansa. Dan ia tak tahu bagaimana cara menolaknya. Lupakan saja, mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Feng Yu mungkin tidak akan mengatakan sesuatu yang berlebihan di pesta dansa nanti. Dia mungkin bisa membiarkan Feng Yu menjadi tameng untuk sementara waktu. Wei Zai, bukankah kita perlu menjemput teman wanita kita? Setelah makan malam, Feng Yu merasa ada yang tidak beres ketika melihat teman wanitanya belum datang. Tidak, mereka akan segera datang. Ayo kita ke tempat acara dulu. Pesta amal itu diadakan di tempat yang mirip klub. Di tempat parkir di lantai bawah, Feng Yu akhirnya melihat pasangan dansanya dialah dia. Wei Zi, bukankah kamu harus memberiku penjelasan? Feng Yu mencibir pada Fu Guangwei. Apakah ini wanita cantik yang kau bicarakan? Kenapa Fu Menging? Apa-apaan ini? Aku tidak cocok dengannya. Tahu? Ada apa ini? Apa kau, keluarga Fu, bertekad untuk memaksaku memiliki putri lesbian ini? Nah, Saudara Feng, dengan penampilan dan bentuk tubuh adikku, bukankah dia termasuk wanita cantik yang luar biasa? Dia lebih dari memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kontes kecantikan Miss Hong Kong, kan? Di kalangan kami, adikku juga cukup terkenal. Tapi aku sudah bilang dengan sangat jelas, mustahil bagiku dan adikmu bisa bersama. Kata Feng Yu sambil menggertakkan giginya. Aku tidak bilang apa-apa lagi. Aku hanya ingin menjadi pasangan dansa. Kak Feng, kau tidak tahu betapa sulitnya menemukan pasangan dansa seperti itu. Tidak banyak kandidat yang cocok. Benarkah? Lalu kenapa dia jadi pasangan dansamu? Feng Yu menunjuk Lan Jiying, yang sedang berjalan bersama Fu Menging. Kamu bisa cari salah satu gadis 9 naga dari TVB, tapi kamu tidak bisa carikan satu untukku? Kak Feng, waktunya hampir habis, jangan terlalu dipikirkan. Adik, cepat kemari. Lan Jiying menghampiri dan menggenggam lengan Fu Guangwei, sementara Feng Yu dan Fu Menging saling menatap. Namun, Fu Menging tiba-tiba tersenyum dan memanggil dengan suara manis, Kakak Feng Yu. Tampaknya Huang Rong sedang memanggil saudara Jing. Sejujurnya, Fu Menging memang bisa disebut sangat cantik, setara dengan Qiu Shuzhen, yang selalu dikagumi Feng Yu. Membawa wanita secantik itu ke pesta dansa memang merupakan suatu kehormatan, tetapi rumor tentang lesbianisme Fu Menging telah menyebar ke kalangan generasi kedua. Bukankah Feng Yu akan menjadi bahan tertawaan jika membawa Fu Menging ke pesta dansa? Kak Feng Yu, bisakah kau membantuku? Setelah kau masuk, kau bisa mencari orang lain untuk berdansa. Jika Feng Yu tidak datang, maka Fu Menging akan menjadi pasangan dansa Fu Guangwei. Tentu saja, mereka hanya akan berdansa sekali sebagai bentuk sopan santun, dan sisanya pasti akan berdansa dengan orang lain. Melihat penampilan Fu Menging yang menyedihkan, Feng Yu menyadari bahwa jika dia tidak mengungkap orientasi seksual Fu Menging mungkin akan mampu menyembunyikannya selama beberapa tahun, bukan? Tak apa, anggap saja itu amal. Feng Yu menekuk lengannya, dan Fu Menging menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Ia segera meraih lengan Feng Yu dan keduanya berjalan menuju lift bersama. Fu Guangwei diam-diam melirik ke arah mereka.
Melihat mereka berdua mendekat sambil bergandengan tangan, ia berpikir dengan nada meremehkan, apa yang kalian berdua sembunyikan? Apa semua orang di keluargamu tidak tahu ada yang salah dengan kalian berdua? Kalian semua akan pergi menonton film larut malam bersama. Memasuki klub, terdapat aula besar seukuran 2 atau 3 lapangan basket. Di salah satu sisinya terdapat panggung kecil, dan di sebelahnya, sebuah band sedang bermain. Meja-meja panjang tertata mengelilingi aula, menawarkan camilan, buah, dan minuman untuk dinikmati semua orang. Terdapat juga beberapa kursi dan meja bundar kecil di sepanjang dinding untuk para tamu bersantai. Fu Guangwei melihat jam dan berjalan ke atas panggung bersama teman wanitanya. Dialah penggagas pesta amal ini. Halo, hadirin sekalian. Saya Fu Guangwei. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar di koran bahwa ada beberapa anak penyandang disabilitas di panti sosial XXX. Beberapa dari mereka bisa dirawat, tetapi panti sosial tidak mampu membiayainya. Jadi, saya ingin mengorganisir semua orang, menyumbangkan sejumlah uang, dan membantu mereka. Alasan ini hanya karangannya. Di mata orang lain, Fu Guangwei mengadakan pesta dansa ini karena ayahnya telah berinvestasi padanya, yang memungkinkannya untuk akhirnya memiliki bisnis sendiri. Ia hanya pamer. Kalau tidak, untuk apa ia menanggung semua biaya pesta amal ini? Fu Menging berdiri di samping Feng Yu dan dengan tenang menjelaskan kepadanya bagaimana pesta amal itu akan berlangsung. Misalnya, akan ada tarian kelompok, dengan lampu-lampu yang menyala acak di seluruh ruangan. Setelah tarian selesai, siapapun yang terkena cahaya harus menyumbang. Tentu saja, tidak ada batasan jumlah sumbangan, tetapi generasi kedua yang kaya ini harus menyumbang setidaknya 100.000 dolar Hong Kong. Jika tidak, mereka akan malu. Setelah itu, ada juga lelang kecil-kecilan, di mana para wanita melelang perhiasan, tas, DLL, dan para pria pada dasarnya membelinya kembali. Yang lain hanya menawar sedikit dan tidak berusaha menaikkan harga terlalu tinggi. Tentu saja, beberapa orang juga membawa barang lelang khusus yang bisa ditawar oleh siapapun. Siapapun yang menang lelang akan mendapatkannya. Selain itu, ada banyak artis di sini, dan nyanyian mereka juga bisa dilelang. Hembusan napas hangat Fu Menging menyapu telinga Feng Yu, sedikit menggetarkan hatinya. Namun, ketika memikirkan identitas dan orientasi seksual Fu Menging, Feng Yu tak lagi punya pikiran lain. Setelah dansa, saya harus menjelaskan semuanya kepada mereka di depan Fu Guangwei. Setelah Fu Guangwei menyelesaikan pidatonya, ia dengan lantang mengumumkan bahwa pesta amal telah resmi dimulai. Musik merdu mengalun, dan semua orang di sekitar mereka mulai menari bersama teman-teman wanita mereka. Feng Yu bergabung dengan Fu Menging dalam tarian tersebut. Untungnya, langkah-langkahnya sederhana, dan Feng Yu tidak sampai terinjak-injak. Namun, kemampuan menari Fu Menging jelas tidak sebanding dengan Elena. Saat mereka menari, Feng Yu tiba-tiba teringat Elena. Kakak Feng Yu. Panggil namaku. Kamu lesbian, kenapa kamu berpura-pura menjadi gadis kecil? Fu Menging menggertakkan gigi dan memaksakan senyum. Feng Yu, ini sudah diatur oleh keluargaku. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Benarkah? Lalu kenapa Wei Zai bilang padaku? Dan kau bilang pada keluargamu, kalau hubunganmu denganku baik-baik saja? Dia hampir meninggalkan Fu Menging di halte minibus terakhir kali. Dan ini masih dianggap baik? Aku hanya mengatakannya dengan santai, aku tidak bermaksud apa-apa. Tapi entah kenapa, keluargaku sepertinya sudah memutuskan bahwa aku berhubungan denganmu. Fu Menging juga sedikit bingung. Ayahnya sepertinya berpikir bahwa ia menyukai Feng Yu. Lupakan saja, aku akan menjelaskannya dengan jelas nanti. Bisakah kita bicarakan ini saat kita kembali? Aku masih punya sepupu di sini, dan aku tidak ingin mereka menertawakanku, pinta Fu Menging. Penyelenggaraan pesta amal Fu Guangwei ini tentu saja agak sulit. Lagi pula, ia selalu dikenal sebagai generasi kedua yang kaya dan hanya peduli pada kesenangan. Karena itu, ia meminta bantuan sepupu-sepupunya untuk mengundang begitu banyak orang. Sebagai putra sulung Fu Rongqi, ia masih memiliki banyak gengsi. Feng Yu memandang anggota keluarga Fu generasi kedua lainnya, ragu sejenak, lalu setuju. Jika Fu Menging melakukan ini di depan orang-orang ini, ia akan malu. Sekembalinya, ia bisa menjelaskan semuanya kepada Fu Guangwei. Saat musik berakhir, Feng Yu memperhatikan semua orang di sekitarnya bersiap untuk gerakan penutup. Ia juga melirik Fu Menging. Fu Menging mengerti dan melepaskan salah satu tangan Feng Yu. Keduanya bergerak terpisah, lalu berputar 2 kali, dengan Feng Yu menopang punggungnya, dalam gerakan penutup standar. Pada saat ini, sorotan lampu sorot satu-satunya di atas kepala mereka bergerak di antara kerumunan. Saat ketukan drum berakhir, sorotan itu berhenti dan menyinari Feng Yu dan Fu Menging. Apaan nih? Feng Yu ingin sekali mengumpat, tetapi ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak mencolok. Setelah selesai berdansa, ia berencana untuk duduk sebentar dan melihat apakah ada calon orang hebat di pesta dansa itu yang bisa ia ajak berteman. Tapi sekarang, gara-gara lampu sialan itu, dia dan Fu Menging jadi pusat perhatian.
Kalau saja yang difoto itu gadis biasa, bahkan yang tidak terlalu cantik sekalipun, Feng Yu pasti tidak akan peduli. Tapi Fu Menging itu lesbian. Yang paling membuat Feng Yu frustrasi adalah dialah yang mengabarkan berita itu. Bukankah itu sama saja dengan menembak kakinya sendiri? Feng Yu merasakan tatapan orang lain, ada yang terkejut, ada yang bingung, ada yang mengejek, dan ada yang senang, yang membuatnya sangat tidak senang. Ia sangat curiga bahwa lampu-lampu itu sedang dimanipulasi, mungkin oleh Fu Guangwei dengan sengaja. Namun karena hal itu sudah terjadi, Feng Yu segera menenangkan diri. Setelah sorak-sorai di sekitarnya berangsur-angsur mereda, Feng Yu mengangkat tangan kanannya dan mengumumkan dengan lantang, "Karena saya sangat beruntung hari ini, saya akan memulai. Atas nama Feng Yu Consulting Company, saya menyumbangkan $1 juta as." Melihat adik perempuan Fu Guangwei yang akhirnya menjadi sorotan, semua orang menduga ini mungkin sumbangan yang telah diatur sebelumnya untuk memeriahkan acara amal tersebut. Jika sumbangan pertama hanya $100.000 Hong Kong, kali ini tidak akan ada yang menyumbang banyak. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pasangan dan Fu Menging akan langsung menyumbang $1 juta, dan bukan dalam dolar Hong Kong, melainkan dalam dolar as. Mungkinkah pesta amal ini akan menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar? Keluarga Fu dan Li Zikai memimpin tepuk tangan, dan semua orang mengikutinya. Putri-putri pengusaha kaya itu awalnya memandang Feng Yu seolah-olah sedang menertawakan mereka. Tetapi kini raut wajah mereka berubah. Bukankah orang ini cuma kedok untuk Fu Menging? Bukankah dia cuma berusaha menyembunyikan fakta kalau dia lesbian? Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja menyumbang $1 juta? Itu $1 juta. Ayah mereka bahkan tidak akan menyumbang sebesar itu di pesta amal. Apa nama perusahaan yang dia bicarakan? Feng Yu Consulting. Rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Aku akan bertanya pada seseorang tentangnya besok. Sekarang, para wanita muda ini semua mulai tertarik pada Feng Yu, terutama karena mereka menyadari bahwa setelah tarian pertama, Tuan Muda Li benar-benar berjalan ke arah Feng Yu bersama pasangan dansanya. Tuan Muda Li benar-benar mengenal pria tampan itu. Pria tampan? Saudara Feng, nada bicaramu sudah begitu tinggi sejak awal. Apa yang harus kita lakukan nanti? Tanya Li Zikai dengan nada pura-pura marah. Feng Yu tampak bingung. Apakah $1 juta as terlalu banyak? Saya telah menyumbang lebih dari ini setiap bulan di Tiongkok daratan tahun ini. Wajah Shen Hui dipenuhi rasa terkejut. Ia tahu Feng Yu kaya, tetapi ia tidak menyangka Feng Yu begitu dermawan. Ia menyumbang lebih banyak setiap bulan daripada ini. Jadi bukankah itu berarti ia menyumbang lebih dari $10 juta as setahun? Berapa banyak uang yang ia hasilkan dalam setahun? Dibandingkan dengan itu, Tuan Muda Li tampak tidak ada apa-apanya. Li Zikai juga tertegun sejenak. Ia tidak menyangka Feng Yu begitu murah hati dalam hal berdonasi. Ia tidak menyangka bahwa Feng Yu sengaja melakukannya, berharap agar para talenta muda ini memperhatikannya dan secara aktif mencarinya. Ia juga mengiklankan perusahaan konsultasi Feng Yu, dan Fu Guangwei masih berutang budi padanya. Sekali mendayung 3 pulau terlampaui. Kebanyakan orang generasi kedua ini sangat sombong dan lebih suka bergaul dengan orang-orang yang statusnya setara atau lebih tinggi. Feng Yu telah menunjukkan kekuatannya, dan pasti akan ada lebih banyak lagi yang maju. Seseorang datang, tetapi ketika melihat orang ini, Li Zikai langsung pergi. Hah? Feng Yu penasaran. Di Hong Kong, adakah orang yang masih memandang rendah Tuan Muda Li? Sepertinya dia belum pernah mendengar ada orang kaya generasi kedua yang memiliki hubungan seburuk itu dengan Tuan Muda Li di kehidupan sebelumnya. Saudari Menging, maukah kau mengenalkanku padanya? Saudara Jia Cheng, ini Feng Yu, pemilik Feng Yu Consulting. Dia juga teman baik saudara Guang Zheng dan seorang pengusaha besar Tiongkok daratan. Feng Yu, ini Li Jia Cheng, Direktur Eksekutif Henderson Land Development. Fiuh, ternyata itu putra bungsu Li Zhaoji. Hal yang paling banyak dibicarakan tentang orang ini di kehidupan sebelumnya adalah bahwa ia memiliki nama yang sama dengan Li Ka-shing. Meskipun hurufnya berbeda, pengucapannya sama. Pantas saja Li Zikai menghindarinya. Tidak ada yang mau mengobrol dengan seseorang yang memiliki nama yang sama dengan ayahnya. Halo, Tuan Feng, saya Li Jia Cheng. Li Jia Cheng tercengang mendengarnya dia pemilik Feng Yu Consulting, yang pertumbuhannya pesat tahun ini, dan orang Tiongkok daratan. Keluarga Fu dan keluarga Li Ka-shing baru-baru ini bermitra dengannya untuk membuka perusahaan di Tiongkok daratan, kan? Halo, Tuan Li. Feng Yu tentu saja tertarik berteman dengan pria ini. Meskipun ia putra kedua Li Zhaoji, di kehidupan sebelumnya, Li Zhaoji telah mempercayakan sebagian besar bisnis kepadanya, sehingga putra sulungnya hanya mendapat sedikit bagian. Tuan Feng, Feng Yu Consulting sangat terkenal di Hong Kong. Saya dengar sejak dibuka, perusahaan ini tidak hanya mempertahankan tingkat pengembalian yang sangat tinggi, tetapi juga tidak pernah mengalami kerugian 1 bulan pun. Seru Li Jia Cheng. Perekonomian sedang baik-baik saja. Ini hanya keberuntungan. Pasar saham AS saat ini sedang naik daun, dan kemungkinan akan tetap demikian selama beberapa tahun ke depan. Selama para pialang fokus pada saham teknologi, komputer,
dan informasi yang disebutkan Feng Yu. Sangat sulit untuk kehilangan uang. Sekalipun mereka berinvestasi sedikit di futures, itu adalah investasi konservatif, sehingga mereka pasti dapat menghindari kerugian. Feng Yu agak terkejut karena Li Jiacheng tahu tentang Feng Yu Consulting. Tuan Feng terlalu rendah hati. Bagaimana kalau kita makan malam bersama nanti? Li Jiacheng mengeluarkan kartu namanya dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Oke. Feng Yu bertukar kartu nama dengan Li Jiacheng, lalu melihat Li Jiacheng pergi. Orang-orang terus berdatangan untuk menyambut Feng Yu, seolah-olah mengabaikan Fu Menging. Fu Menging pergi membeli makanan karena dendam. Sejak dia putri ketiga keluarga Fu, kapan dia menjadi begitu tak terlihat? Ini adalah pesta amal yang diselenggarakan oleh kakaknya, dan seharusnya dia yang menjadi bintangnya. Kakak beradik Fu mengobrol di sela-sela, semua diam-diam memperhatikan Feng Yu. Mereka mendapati hampir semua orang yang datang ke pesta amal mengobrol dengan Feng Yu dan bertukar kartu nama. Namun, adegan yang paling mereka harapkan, Feng Yu dan Fu Menging berbincang akrab, tak kunjung muncul. Malah, mereka melihat banyak orang menuding Fu Menging. Tak diragukan lagi menjelek-jelekan Xiao Mei, bahkan keluarga Fu. Untungnya, Feng Yu dan Xiao Mei baru saja berdansa. Jadi orang-orang ini tidak yakin akan kebenaran gosip tersebut dan tak akan mengatakannya langsung di hadapannya. Setelah semua orang bubar, Feng Yu merasa pesta amal ini sangat layak untuk dihadiri. Ia tidak hanya bertemu Li Jiacheng, tetapi juga bertemu dengan keturunan generasi kedua dan ketiga dari keluarga kaya seperti keluarga Zheng, He, Liu, Wu, Huo, dan Chen. Seperti keluarga Fu, keluarga-keluarga besar ini memiliki aset lebih dari A10 miliar dan memiliki individu dengan aset pribadi lebih dari HK10 miliar. Feng Yu tidak menyangka Fu Guangwei begitu bergengsi sehingga ia mengundang begitu banyak keturunan generasi kedua dan ketiga dari 10 keluarga teratas di Hong Kong. Feng Yu sangat senang bisa mengenal orang-orang ini. Hong Kong adalah salah satu wilayah dengan kepadatan orang kaya tertinggi di dunia. Jika kita dapat merangkul orang-orang ini dan menggalang dana bersama, maka memiliki total aset yang melebihi dana Soros pasti bukan masalah. Bukan hanya mereka. Beberapa wanita muda dari keluarga terpandang bahkan menawarkan Feng Yu undangan berdansa. Namun Feng Yu menolak semuanya. Ia tidak tertarik berinteraksi dengan para wanita muda ini. Hal ini membuat mereka kesal. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Feng Yu pasti gay. Kalau tidak, mengapa pasangannya adalah Fu Menging, si lesbian yang dikabarkan itu? Feng Yu tidak tahu bahwa hanya karena dia tidak ingin berdansa dengan para wanita muda itu, dia sekali lagi terjebak dalam baku tembak. Semua lampu tiba-tiba menyala, dan Fu Guangwei kembali berjalan ke depan panggung. Pada saat yang sama, sebuah meja kecil yang mirip meja lelang dan sebuah palu lelang muncul di atas panggung. Semuanya, harap tenang. Selanjutnya, kita akan menuju ke puncak acara amal ini, lelang amal. Barang pertama yang akan kami lelang adalah gelang berlian sumbangan dari Ibu Shen Hui Hui, gelang yang sangat beliau cintai. Harga awal lelang adalah HK 50.000, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari HK 10.000. Anda boleh menawar sekarang. Untuk menunjukkan bahwa ia dan Fu Guangwei telah berdamai, Li Zikai adalah orang pertama yang melelang barang tersebut. Namun, perkataan Fu Guangwei dengan jelas memberitahu yang lain bahwa Li Zikai akan mengambilnya kembali. $100.000 Hong Kong, kata Li Zikai sambil mengangkat tangannya. 100.000, 130.000, 150.000, $200.000 Hong Kong. Setelah beberapa penawaran simbolis, Li Zikai mengajukan penawaran lagi. Nilai sebenarnya gelang itu kurang dari $100.000 Hong Kong. Setelah penawaran Li Zikai, tidak ada yang menindaklanjuti, dan gelang itu akhirnya terjual seharga $200.000 Hong Kong. Li Zikai mengambil kembali gelang itu dan memakaikannya pada Shen Hui Hui sendiri. Namun, tak seorang pun menyadari bahwa mata Shen Hui Hui tak menunjukkan kegembiraan. Tuan muda kedua dari keluarga Li itu hanya bersedia menghabiskan $200.000 Hong Kong untuknya. Setelah tepuk tangan, orang-orang lain juga melelang barang-barang mereka. Ada kacamata hitam, dasi, bros, kalung, cincin, dan barang-barang lainnya yang dibawa, dan semuanya dibeli kembali oleh orang yang melelangnya. Fu Guangwei sangat gembira. Tawaran dari orang-orang ini lebih tinggi daripada lelang amal sebelumnya yang pernah ia ikuti. Biasanya, tawaran berkisar antara $30.000 hingga $50.000 Hong Kong, tetapi kali ini, tawaran terendah adalah $100.000 Hong Kong. Harus diakui, donasi pertama Feng Yu berdampak signifikan. Tak seorang pun ingin kehilangan muka. $30 hingga $50.000 untuk sepasang kacamata hitam saja sudah mahal. Tetapi dibandingkan dengan yang lain, bukankah itu terlalu murahan? Apa kau tidak lihat karya kaligrafi itu yang terlihat seperti digores cakar ayam? Dan ada yang membelinya seharga $100.000 Hong Kong? Kalau kau ambil saja, tidak akan ada yang mau membelinya seharga $5. Barang lelang berikutnya adalah syal sutra milik adik perempuan saya, Fu Menging. Harga awalnya HK 10.000, dan setiap kenaikan harga tidak boleh kurang dari HK 5.000.
Fu Menging mengangkat tangannya terlebih dahulu 20.000 dolar Hong Kong. 50.000 dolar Hong Kong. 100.000 dolar Hong Kong. 180.000 dolar Hong Kong. 250.000 dolar Hong Kong. Feng Yu tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Mengapa begitu banyak orang menawar harga syal ini? Bukankah barang-barang sebelumnya selalu naik setelah 3 atau 5 kali mencoba? Syal ini, yang nilainya tak lebih dari HK10.000, sudah bernilai HK320.000. Dan biasanya para lelaki akan menawar lebih tinggi untuk membuat si cantik tersenyum. Seperti lipstik dan anting-anting tadi, tapi tak ada yang menawar setinggi itu, bukan? Yang paling aneh dari lelang ini adalah semua penawarnya perempuan. Kenapa mereka harus bersaing dengan Fu Menging untuk syal ini? Apa mereka tidak tahu kalau Fu Menging akan mengambilnya kembali? Apakah ini upaya yang disengaja untuk menaikkan harga? Apakah Fu Menging begitu tidak populer? Tapi para wanita itu harus mempertimbangkan reputasi keluarga Fu, kan? Atau apakah semua wanita muda di sini begitu keras kepala? Fu Menging tidak menyangka dia hanya mengeluarkan syal sutra. Meskipun Feng Yu menaikkan batas donasi untuk pesta amal, dia pikir dia bisa membeli kembali syal sutra itu dengan harga maksimal HK100.000. Namun, syal itu tiba-tiba bernilai lebih dari 300.000 dolar Hong Kong, dan uang yang telah ia siapkan tidak cukup. Jika ia tidak membeli kembali syal itu, bagaimana reputasinya, dan reputasi keluarga Fu, akan berada? Tetapi jika ia membelinya kembali, ia tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan Fu Guangwei jelas tidak punya uang sebanyak itu. Fu Menging dengan lembut menarik lengan baju Feng Yu. Feng Yu berbalik dan menatap Fu Menging. Apa yang kau lakukan? Feng Yu, bisakah kau bantu aku memotret syal ini? Aku akan membayarmu nanti. Fu Menging hanya bisa memohon kepada orang-orang di sekitarnya. Sial, sepupunya tidak mau membantunya menawar. Apa mereka benar-benar berpikir dia bisa mendapatkan ratusan ribu dolar Hong Kong? Berapa uang saku bulanannya? Feng Yu kemudian menyadari bahwa banyak orang sepertinya memperhatikannya. Apa maksud orang-orang ini? Haruskah aku membantu mendapatkan syal itu kembali? Apa hubungannya ini denganku? Aku bukan temannya. Namun, jika Feng Yu tidak membantu, Fu Menging akan dipermalukan, Feng Yu akan dibenci, dan efek dari 1 juta dolar yang dihabiskan akan sangat berkurang. Bisa dibilang, syal ini sekarang juga terkait dengan reputasinya. 400.000 dolar Hong Kong, Feng Yu mengangkat tangannya dan berteriak. 450.000 dolar Hong Kong. Sebuah suara perempuan berteriak cepat dari ujung sana. Feng Yu menoleh dan melihat sorot bangga di mata wanita itu. Siapa orang ini? Siapa nama belakangnya? Feng Yu tidak ingat pernah menyinggung orang seperti itu. Ia menatap Fu Menging, yang juga tampak bingung. Ia juga tidak ingat pernah menyinggung putri kedua keluarga Huo. Feng Yu tidak menyangka semua ini hanya karena ia menolak berdansa dengan para wanita muda itu, membuat para wanita muda yang secara aktif mengajaknya merasa malu. Terutama wanita muda kedua dari keluarga Huo, yang secara aktif mengajak seorang pria berdansa untuk pertama kalinya dan ditolak. Setelah membeli syal, Feng Yu terlalu malu untuk meminta uang kepada Fu Menging. Dengan kata lain, uangnya lah yang dibelanjakan. Menghabiskan uang seharusnya ada gunanya. Pertengkaran yang tidak ada gunanya itu bodoh. Tawaran terakhir saya adalah HK460.000. Kalau ada yang menaikkan harga lagi, saya tidak akan melakukannya, kata Feng Yu. Semua orang awalnya menatap Feng Yu, tetapi setelah mendengar kata-katanya, mereka semua menoleh ke putri kedua keluarga Huo. Putri kedua keluarga Huo juga dimarahi oleh kakaknya. Kenapa kau mau menyinggung keluarga Fu tanpa alasan? Belum lagi menyinggung Feng Yu, orang yang ingin ia jadikan teman. Tahukah Anda bahwa Fu Guangzheng, yang dulunya kurang terpelajar dan sering berdagang barang antik, kini kekayaannya meroket sejak bertemu Feng Yu? Akhirnya, Nona Huo berhenti menawar, dan Feng Yu diizinkan membeli kembali syal tersebut, yang awalnya hanya bernilai beberapa ribu dolar Hong Kong, seharga 460.000 dolar Hong Kong. Semua orang spontan bertepuk tangan dan memberi selamat kepadanya. Dengan harga 460.000 dolar Hong Kong, Feng Yu sekali lagi menawar harga tertinggi di seluruh lelang. Feng Yu ini, dia benar-benar kaya. Lelang terus berlanjut, tetapi ketika kalung milik Nona Huo R dilelang dengan harga awal HK80.000, Fu Menging langsung menawar HK300.000, dan kemudian sengaja menatap Nona Huo R dengan provokasi yang jelas. Feng Yu menatap Fu Menging dengan heran. Bukankah kamu kehabisan uang? Apa ibunya tidak ingin aku membayar lagi? Wajah Nona Huo berubah ketika melihat ekspresi Fu Menging. Kalung itu adalah pemberian ibunya. Meskipun tidak berharga, kalung itu sangat berarti dan dia tidak boleh membiarkan orang lain membelinya. Fu Menging baru berhenti menawar setelah menaikkan harga menjadi HK500.000, membuat Nona Huo menghentakkan kakinya dengan marah. Namun, kakaknya tetap menyalahkannya karena telah membuat masalah dan memintanya untuk melupakan pemberian uang di ambulan ini. Nona Huo terpaksa menerima ucapan selamat dari yang lain, karena kalungnya merupakan harga tertinggi di pelelangan tersebut. Feng Yu mengira itu sudah akhir, tetapi Fu Menging kemudian menaikkan harga beberapa orang secara berturut-turut,
Yang semuanya adalah wanita muda yang menawar melawannya untuk harga syal sutra. Ini jelas balas dendam, tetapi para wanita muda itu harus membelinya kembali. Kalau tidak, jika Fu Menging membeli sapu tangan mereka, menggunakannya untuk menyemir sepatunya, lalu membuangnya, wajah mereka akan dibuang ke dasar Samudra Pasifik. Baru saat itulah Feng Yu menyadari betapa pendendamnya Fu Menging. Fu Guangwei telah berulang kali mengisyaratkan kepada Fu Menging bahwa ini adalah pesta amalnya dan ia tidak boleh membiarkan adiknya ikut campur. Namun Fu Menging pura-pura tidak peduli. Ia tidak akan menoleransi hal itu. Ia masih meratapi kehilangan lebih dari 300.000 dolar Hong Kong, sama sekali tidak menyadari bahwa Feng Yu tidak berniat meminta uangnya kembali. Karena Feng Yu telah menyumbangkan uang untuk memulai pelelangan, dan ia juga telah membeli syal sutra untuk Fu Menging dengan harga tinggi. Ia tidak berencana untuk mengajukan apapun lagi untuk pelelangan tersebut. Ia sudah mengenal semua orang yang ingin ia kenal, dan jumlah sumbangannya sudah pasti cukup. Mengapa ia harus membuang-buang uang itu? Feng Yu tidak menawar lagi hingga lelang berakhir, tetapi Fu Guangwei di atas panggung sudah berseri-seri. Donasi yang terkumpul untuk pesta amal ini, di luar sumbangan awal Feng Yu sebesar 1 juta, telah melampaui 10 juta dolar Hong Kong, menjadikannya sebuah kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai penyelenggara, ia juga sangat bangga. Yang membuatnya semakin bahagia adalah Feng Yu rela menghabiskan lebih dari 400.000 dolar Hong Kong untuk membeli syal itu untuk adiknya. Sepertinya Feng Yu masih menyimpan perasaan untuk adiknya. Jika mereka berdua bisa bersama, itu akan luar biasa. Acara amal telah usai dan hari sudah mulai malam, jadi kebanyakan orang sudah pulang. Hanya keluarga Fu yang tinggal untuk membantu Fu Guangwei menyelesaikan acara. Feng Yu juga duduk di samping, makan buah, mengenang nyanyian dan tarian para artis wanita di pesta itu. Ini ternyata sedang dilelang. Entah apa yang dipikirkan para pemuda kaya yang membawa mereka ke sini. Mungkin di mata mereka, perempuan hanyalah alat. Pesta amal ini menerima total sumbangan sebesar A1 juta dan HK13 28 juta, jauh melampaui perkiraan total Fu Guangwei yang berjumlah 4 juta. Beberapa orang dari keluarga Fu mengucapkan selamat kepada Fu Guangwei, dan di saat yang sama diam-diam merasa bahwa Fu Guangwei beruntung. Ini adalah pertama kalinya ia menyelenggarakan pesta amal seperti ini, dan hasilnya sangat sukses. Hanya Fu Menging yang sangat tidak puas dan berteriak pada saudara-saudari itu, syalku. Ketika gadis-gadis jalanan itu menaikkan harga, mengapa kalian tidak membantuku? Mereka semua menatap Fu Guangwei serempak. Jika Fu Menging diganggu dalam situasi lain, mereka pasti akan membantunya. Jika Fu Menging dipermalukan, seluruh keluarga Fu akan ditertawakan. Tapi kali ini, bukankah Fu Guangwei menyapa? Fu Guangwei tersenyum canggung dan menunjuk Feng Yu yang masih makan buah dan berkata, "Tidakkah ada yang membayarmu?" Fu Menging memelototi Fu Guangwei, lalu menatap sepupu-sepupunya yang lain, lalu menutup mulutnya dengan frustrasi. "Seseorang membantuku membayar, tapi tahukah kau bahwa Feng Yulah yang membantuku karena adikmu memohon padanya? Aku harus mengembalikan uang ini. Wei Zai, kami pergi dulu. Kamu juga harus pulang lebih awal. Jangan main-main di luar dengan banyak cek." "Baiklah, kalau begitu kamu pergi dulu." Ketika keluarga Fu pergi, mereka semua datang untuk menyambut Feng Yu. Tatapan mereka seolah-olah sedang menatap, "Kakak iparku tersayang." Saat mereka sedang berduaan, Feng Yu memanggil Fu Guangwei dan Fu Menging. "Wei Zi, biar ku jelaskan. Aku tidak tertarik pada adikmu. Begitu pula, adikmu juga tidak tertarik padaku. Kau mengerti maksudku?" Fu Guangwei mengerjap. "Kau tidak tertarik pada adikku? Apa kau bercanda? Lalu kenapa kau menghabiskan ratusan ribu dolar Hong Kong untuk membelikan syal sutra untuk adikku? Dan saat kau membuka pesta dansa, kau menyumbangkan 1 juta dolar as? Kalau bukan untuk adikku, apalagi?" Kedua orang ini terlalu keras kepala. Aku tahu segalanya, kalian berdua tidak bersalah. Oke? Fu Guangwei mengatakan ini, tetapi mata dan ekspresinya jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mempercayainya. Feng Yu menatap Fu Menging. Fu Menging menggertakkan gigi dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, "Kak, aku dan Feng Yu tidak mungkin bisa bersama. Aku sudah meminta bantuannya untuk membeli syal itu. Aku sudah meminjam uangnya." "Apa? Apakah Feng Yu membelinya karena adiknya memintanya?" Ia memikirkannya dengan saksama dan sepertinya Feng Yu tidak mengajukan satupun penawaran di awal. "Kak Feng, lihatlah, adikku cukup baik. Ayahku bilang, tidak apa-apa kalau dia jadi simpananmu," kata Fu Guangwei sambil menggertakkan gigi. "Kakak, apa yang kau bicarakan?" kata Fu Menging dengan cemas. "Apa kataku? Lihat bagaimana orang-orang itu memandangmu hari ini," kata Fu Guangwei dengan marah. Saat ini, beritanya masih beredar di kalangan terbatas. Bagaimana jika suatu hari seluruh Hong Kong tahu? Bagaimana reputasi keluarga Fu nanti? Lagi pula, ada apa dengan Feng Yu? Dia muda, kaya, dan punya potensi besar. Di mana lagi bisa menemukan pacar sebaik itu? Feng Yu meraih bahu Fu Guangwei dan berkata, "Wei Zi, ini selalu berat sebelah.
Pernahkah kau bertanya padaku apakah aku ingin melakukan ini? Kembalilah dan jelaskan ini pada Paman Fu. Aku tidak ingin melihat ini terjadi lagi. Feng Yu selesai berbicara dan berbalik untuk pergi. Kau memaksakan putrimu padaku, jadi aku harus memilikinya? Ya? Kau bilang tidak apa-apa jika dia menjadi putrimu. Tapi aku tidak tertarik mengubah orientasi seksual seorang lesbian. Melihat Feng Yu pergi, Fu Guangwei menghela napas. Sepertinya adiknya dan Feng Yu memang tidak ditakdirkan bersama. Ia juga sedikit kesal. Kenapa gadis sebaik ini harus lesbian? Jika adiknya dan Feng Yu bersama, dengan kakak ipar yang begitu hebat, ia akan memberikan semua uangnya untuk diinvestasikan kepada Feng Yu. Dan ia akan bermain-main setiap hari. Dan ia akan memiliki lebih banyak uang daripada yang bisa ia belanjakan seumur hidupnya. Sekalipun kamu tidak bisa berhubungan baik dengan Feng Yu, cobalah untuk berhubungan dengan pria lain. Di pesta dansa ini, kamu akan makan terus. Ketika Ho Siu Kei kembali dari makan siang, ia mendapati banyak orang berdiri di depan pintu perusahaan. Ia terkejut. Apa ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Ada apa? Saya manajer Feng Yu Consulting. Kalau ada masalah, datang saja, kata Hizaoji dengan lantang dan penuh tanggung jawab. Manajer Hi, kami tidak membutuhkanmu lagi. Kami bisa menangani klien-klien ini. Seorang agen menyembulkan kepalanya dari kerumunan. Hizaoji tercengang. Apa yang baru saja dia katakan? Orang-orang ini semuanya pelanggan? Mereka semua tahu aturan perusahaan. Mereka butuh dana minimal 1 juta dolar Hong Kong untuk menerimanya. Ada lebih dari 10 orang di sini, kan? Apa mereka semua klien perusahaan? Ia segera bertanya kepada staf resepsionis apa yang terjadi dengan orang-orang ini. Setelah mengetahui bahwa mereka memang pelanggan, Hizaoji begitu gembira hingga ingin tertawa. Dengan jumlah orang sebanyak itu, meskipun setiap orang hanya berinvestasi HK 1 juta, itu tetap akan lebih dari HK 10 juta, kan? Performa bulan ini mungkin bisa membaik lagi. Manajer Hi, kemari dan tanda tangani untukku. Seorang agen menyerahkan sebuah kontrak kepada Ho Siu Kei, disertai sebuah pena di tangannya. Hizaoji mengambilnya dan melihatnya sekilas. Itu adalah kontrak standar, yang mencakup semua arah investasi keuangan, dan jumlah investasinya adalah 8 juta. Lau Liu beruntung telah mendapatkan klien besar. Nah, penjualan bulan ini pasti akan lebih baik lagi. Kemudian seseorang menyerahkan kontrak lain kepada Ho Siu Kei, sehingga dia tidak punya waktu untuk kembali ke kantor. Kontrak ini bernilai 10 juta, lebih besar dari kontrak sebelumnya. His pelanggan besar lagi. Ada apa hari ini? Dari mana datangnya begitu banyak pelanggan besar? Yang berikutnya, 7 juta. Yang berikutnya adalah 13 juta. Hizaoji merasa sedikit menyesal. Seharusnya dia tidak pergi jauh-jauh untuk makan siang. Jika dia ada di dekat sini, seharusnya setidaknya ada satu orang di sini yang bisa menjadi kliennya, kan? Dia tidak tahu bagaimana klien-klien ini datang, tetapi mereka memang belum datang sejak pagi, dan tidak ada yang memberitahu dia bahwa mereka akan datang untuk menandatangani kontrak. Dengan kata lain, kontrak-kontrak tersebut difinalisasi segera setelah orang-orang ini tiba di siang hari. Seberapa besar kepercayaan mereka terhadap perusahaan? Dalam waktu sesingkat itu, mereka mungkin bahkan tidak bisa menyelesaikan membaca kontraknya. Agennya bahkan tidak punya waktu untuk merekomendasikan produk apapun kepada pihak lain. Tetapi mereka menandatangani kontrak? Kenapa begini? Dengan begitu banyak uang yang diinvestasikan, bukankah seharusnya mereka lebih rasional? Meskipun dia selalu memberitahu klien bahwa menginvestasikan uang mereka di Feng Yu Consulting adalah investasi paling rasional, tidak ada klien yang akan menandatangani kontrak secepat itu, kan? Ternyata setelah menerima kartu nama Feng Yu kemarin, orang-orang itu, mengingat donasi Feng Yu yang murah hati, menjadi tertarik pada Feng Yu Consulting. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui tentang perusahaan investasi yang luar biasa ini, yang secara mengejutkan, tidak pernah kehilangan satu investasi pun sejak dibuka, dan tingkat pengembaliannya juga sangat tinggi. Tak heran Feng Yu begitu murah hati dalam berdonasi, ternyata perusahaannya selalu menghasilkan uang. Jika perusahaan mereka bisa mempertahankan tingkat keuntungan ini secara konsisten, mereka pun akan bermurah hati. Alasan lain mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan Feng Yu adalah karena mereka tahu Feng Yu adalah mitra Fu Guangzheng di Tiongkok Daratan, yang semakin meningkatkan minat mereka. Jika mereka bisa berbisnis dengan Feng Yu seperti Fu Guangzheng, aset mereka pasti akan meroket. Orang-orang terus berdatangan sepanjang sore, dan tumpukan kontrak di depan Ho Siu Kei semakin tinggi. Baru setelah pulang kerja, ia menyadari bahwa lebih dari 50 orang datang untuk berinvestasi hari itu, dan banyak di antara mereka tampak familiar, seolah-olah pernah melihatnya di koran. Ketika total investasi dilaporkan kepadanya, yang melebihi HK 500 juta, ia semakin terkejut. Jumlah komisi hari ini telah melampaui total komisi setahun penuh. Tapi mengapa semua ini terjadi? Sehari setelah pesta amal, Fu Rongbing mengundang Feng Yu ke rumahnya untuk makan malam lagi, tetapi Feng Yu menolak tanpa ragu. Feng Yu kemudian membeli tiket dan kembali ke ibu kota.
Masih banyak yang harus ia lakukan di sini. Tetapi yang paling ia pedulikan adalah rekaman Wind and Rain, Happy Dictionary. Studionya sudah siap, dan Feng Yu harus datang langsung untuk memeriksanya. Dia sudah menghabiskan banyak uang. Jadi bagaimana kalau penempatan produknya tidak dilakukan dengan baik? Ada apa dengan pola di lantai? Ganti saja dengan logo merek Feng Yu kita. Memang ada kata-kata Happy Dictionary, tapi bisa dibagi menjadi 2 baris. Oh, dan logonya harus lebih menarik. Mengapa monitor untuk menjawab pertanyaan berdiri tegak? Seharusnya dimiringkan 45 derajat agar penjawab dan pembawa acara tetap dapat berinteraksi. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi jika wajah mereka terhalang oleh monitor? Bisakah kita memperbesar mejanya? Mejanya sangat kecil. Bagaimana kita bisa menaruh apapun di atasnya? Katamu tidak ada kartu petunjuk, tidak ada naskah, jadi kita tidak perlu menaruh apapun di atasnya? Apakah pembawa acara dan kontestan butuh air? Bukankah sudah kubilang kalau Wahaha juga sponsor? Apa kau tidak tahu kalau teh hijau bisa membantu kontestan rileks dan mengurangi rasa gugup? Bisakah kita menaruh beberapa boneka raksasa di auditorium? Karakter kartun Wahaha, kipas angin super besar, pagar Aiwa raksasa, atau apapun seperti itu? Kalau tidak, auditoriumnya akan terlihat sangat kosong. Katamu tidak ada yang menonton? Kamu belum berpartisipasi dalam rekaman upacara penghargaan tahun baru CCTV, kan? Tahukah kamu bahwa penonton di depan TV sangat suka menonton penampilan penonton langsung? Tahukah kamu bahwa ada aturan dalam acara ini yang mengharuskan penonton langsung untuk membantu? Kenapa rak di area hadiah begitu kecil? Siapa bilang mereka memajang barang aslinya? Mereka memajang kotak produk. VCD, apa kau akan membiarkan kontestan membawanya turun panggung seperti itu? Pegang saja kotaknya dan pergilah ke belakang panggung untuk mengambil barang aslinya. Sesampainya di lokasi syuting Wind and Rain, Happy Dictionary, Feng Yu mulai marah. Orang-orang ini payah sekali. Kenapa pola pikir mereka begitu kaku? Aku sudah membayarnya. Tapi mereka bahkan tidak memberi produkku lebih banyak waktu tayang? Bagaimana dengan tata letak panggung, tata letak auditoriumnya? Apa menurutmu ini, at your service? Setiap detail harus menarik perhatian dan menonjolkan produk kita. Wakil Direktur Jia juga sangat mementingkan program ini. Karena program ini, ia dan wakil direktur lainnya memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan. Jika kinerja program terlalu buruk, hal itu akan berdampak besar padanya. Feng Yu sedang mengerahkan staf di sana. Sementara Wakil Direktur Jia sedang mengobrol dengan Direktur Program Pak Tuayan. Apa pendapatmu tentang perubahan yang disebutkan Feng Yu? Sebagian memang masuk akal, tapi sebagian lagi jelas hanya untuk menonjolkan iklan produknya. Pasti ada logo merek Feng Yu yang jelas di lantai, di sekeliling, dan bahkan di langit-langit panggung. Apa hubungannya ini dengan pertunjukannya? Tanya Direktur Yan dengan nada kesal. Pak Yan, lebih berpikiran terbukalah. Coba pikirkan, bukankah Zengda Variety Show itu sama saja? Acara ini disponsori orang lain, dan stasiun ini bahkan tidak perlu mengeluarkan uang apapun kecuali tempat dan staf. Acara ini harus sebaik mungkin. Tahun depan, Wakil Direktur Lee dari Channel 3 akan pensiun. Mengerti? Mendengar ini, Direktur Yan langsung gembira. Ia langsung menepuk dadanya dan berjanji kepada Wakil Direktur Jia bahwa ia akan bekerja sama dengan Feng Yu dan memastikan program ini sukses, melampaui Zengda Variety Show. Wakil Direktur Jia telah mengatakannya, jadi dia tidak lagi peduli dengan otoritas direktur dalam program dan hanya akan mendengarkan Feng Yu. Ketika dia menjadi wakil direktur, apakah dia masih perlu bekerja keras setiap saat? Wakil Direktur Jia menepuk bahu Direktur Yan dan pergi sambil tersenyum. Ia berkata, dalam 2 hari, setelah semuanya dimodifikasi sesuai kebutuhan Feng Yu, program akan mulai direkam. Beliau akan datang untuk melihatnya langsung nanti. 3 hari kemudian, episode pertama acara tersebut dijadwalkan mulai direkam. Penontonnya sebagian besar adalah mahasiswa Universitas Jingcheng. Beberapa di antaranya adalah keluarga staf stasiun. Bahkan ada yang merupakan karyawan stasiun itu sendiri. Di barisan depan, duduk beberapa eksekutif stasiun, yang penasaran ingin melihat seperti apa acaranya. Di belakang panggung, Feng Yu masih menjelaskan tindakan pencegahan kepada Niping. Program ini menguji kondisi mental para kontestan. Jadi, setelah kontestan membuat pilihan, terlepas dari apakah ia memilih benar atau salah, Anda selalu bertanya kepadanya, apakah Anda yakin? Untuk memberinya kesempatan membuat pilihan lain. Bagaimana kalau awalnya dia menjawab dengan benar, tapi aku bertanya dan dia malah salah menjawab? Tanya Niping balik. Tapi meskipun dia membuat pilihan yang salah, masih ada kemungkinan dia bisa mengubahnya. Apakah dia mengubahnya atau tidak? Itu urusan kontestan sendiri. Kamu tinggal minta dia mengonfirmasinya dan tidak mengubahnya. Ini juga salah satu ciri khas acara ini. Di kehidupan sebelumnya, kesan terdalam Feng Yu terhadap Happy Dictionary adalah pertanyaan Wang Xiaoya yang terus-menerus kepada para kontestan. Yakin? Yakin? Meskipun penonton menggoda Wang Xiaoya tentang pembawa acaranya, mereka tidak selalu ingat isi acaranya. Namun,
Frasa yakin? Menjadi frasa terpopuler hari itu. Setelah musik mengalun, Niping berjalan ke tengah panggung. Seluruh penonton berdiri dan berteriak serempak kamus bahagia angin dan hujan. Ujian pengetahuan yang merangsang. Ketika penonton berdiri, beberapa pemimpin penonton segera mengikutinya. Tetapi mereka tidak tahu liriknya dan hanya bisa bergumam. Setelah penonton duduk, mereka masih berpikir, kata ini cukup menarik. Kata ini tidak hanya menunjukkan nama program, tetapi juga inti kontennya, dan ini menarik serta mudah diingat. Siapa yang mencetuskan ide untuk meminta penonton membantu melafalkan slogan iklan ini? Penonton yang terhormat, inilah acara kuis CCTV terbaru yang didanai penuh, tempat Anda bisa memenangkan hadiah besar Kamus Bahagia Feng Yu. Acara ini disponsori oleh Feng Yu Electric Appliances, yang misinya adalah mengubah hidup melalui teknologi. Program ini terbuka untuk penonton di seluruh negeri dan kami terbuka untuk kontestan. Silakan naik ke panggung dan jawab pertanyaannya. Baiklah, mari kita sambut kontestan pertama kita. Begitu kontestan ini naik ke panggung, penonton bersorak, karena ia adalah seorang profesor dari Universitas Beijing yang diundang oleh stasiun. Banyak mahasiswa Universitas Beijing yang menonton pertunjukan di antara penonton, dan tentu saja mereka akan mendukung guru-guru dari universitas mereka. Halo, Pak. Silakan duduk. Saya Niping. Silakan perkenalkan diri. Halo, tuan rumah. Nama saya Zhao Lui. Saya berusia 38 tahun dan seorang profesor di Universitas Jingcheng. Saya melihat informasi pendaftaran program kami di koran, jadi saya menelepon dan tidak menyangka akan terpilih. Profesor Zhao duduk dengan ekspresi percaya diri. Dipromosikan menjadi profesor di usia 38 tahun sudah cukup untuk membuktikan kemampuannya. Itu hanya tipuan belaka. Meskipun percaya diri, Feng Yu tidak yakin Profesor Zhao bisa menjawab 10 pertanyaan berturut-turut dengan benar. Meskipun pertanyaannya telah dikurangi dari 12 menjadi 10, pertanyaan-pertanyaan itu malah semakin aneh. Apa impian utama Profesor Zhao saat ini? Kampung halaman saya adalah daerah pedesaan, dan ada beberapa anak yang tidak mampu bersekolah. Saya ingin memenangkan hadiah dan menyumbangkannya kepada mereka. Feng Yu menatap sutradara di lokasi syuting, yang menggelengkan kepalanya. Ini bukan naskah yang mereka susun. Feng Yu juga tidak mengenal Profesor Zhao. Ia tidak menyangka ini akan menjadi mimpinya. Feng Yu membisikkan beberapa patah kata di telinga sutradara, dan sutradara mengangguk penuh semangat. Profesor Zhao, saya melihat banyak mahasiswa Universitas Jingcheng di sini. Sepertinya mereka semua ada di sini untuk mendukung Anda. Apakah Anda yakin bisa menjawab ke 10 pertanyaan dengan benar dan mendapatkan dana impian terakhir? Memiliki. Baiklah, kalau begitu aku doakan mimpi Profesor Zhao terwujud. Sekarang tolong jawab aku, apa kamu siap? Siap. Pertanyaan satu, mana yang lebih berat? 1 pon kapas atau 1 pon besi? A 1 pon kapas, B 1 pon besi, C berat yang sama. Profesor Zhao tersenyum ringan dan berkata, saya memilih C. Keduanya sama pentingnya. Seorang pemimpin Taiwan di antara hadirin mengejek. Beratnya sama? Kamu kan profesor, tapi kamu nggak tahu kalau 1 pon besi lebih berat. Kamu yakin? Tanya Niping lagi. Ya, karena keduanya 1 jin, maka beratnya sama, tetapi kapas lebih besar volumenya daripada besi. Selamat, jawabannya benar. Penonton bersorak-sorai. Sang pemimpin, yang sedari tadi mencibir, tiba-tiba menepuk kepalanya karena tersadar. Mengapa ia begitu bingung tadi? Awalnya ia mengira pertanyaan-pertanyaan ini sederhana dan ia bisa menjawab semuanya dengan benar. Namun, sekarang tampaknya tidak demikian. Selanjutnya, profesor tersebut menjawab 2 pertanyaan dengan benar berturut-turut dan lulus tingkat pertama. Ia bisa mendapatkan bonus 1.000 yuan dan hadiah untuk tingkat pertama jika ia berhenti menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Profesor Zhao, apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Saya yakin saya membutuhkan lebih banyak uang bonus. Baiklah, lanjutkan menjawab pertanyaannya. Silakan lihat pertanyaannya. Profesor Zhao ragu-ragu pada pertanyaan kelima. Itu pertanyaan yang wajar, dan ia tidak tahu jawabannya. Ia berkata kepada Niping, saya akan meminta bantuan hadirin. Seorang teman sekelas mengangkat tangannya dan memberi Profesor Zhao jawaban positif, yang juga membantu Profesor Zhao menjawab pertanyaan kelima dengan benar dan lulus tingkat kedua. Ketika Profesor Zhao menjawab pertanyaan ke-8 dengan benar, ia tidak lagi memiliki pilihan untuk meminta bantuan. Tetapi ia tetap memilih untuk terus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Tetapi ketika sampai pada pertanyaan ke-10, Profesor Zhao memberikan jawaban yang salah. Maaf, Anda menjawab pertanyaan ini dengan salah. Ini berarti kemenangan Anda 0, dan Anda hanya bisa mendapatkan hadiah hiburan kami, sebuah Haiwa Walkman. Terdengar gumaman penyesalan dari hadirin, dan Profesor Zhao merasa sedikit sedih. Ia tidak menyangka bahwa setelah berhasil mengatasi soal-soal fisika, kimia, matematika, dan sejarah yang sulit, ia akan gagal pada soal pengetahuan umum terakhir. 99% kucing calico adalah betina,
dan dia tidak pernah memelihara kucing, jadi bagaimana dia bisa tahu? Profesor Zhao, saya minta maaf, tapi jangan bersedih. Direktur mengirimi saya pesan. Fengyu Electric, bekerja sama dengan Fengyu Electronics, Aiwa Electronics, Wahaha Group, dan Yayasan Pendidikan Taihua, akan melakukan investigasi di kota asal Anda. Setelah verifikasi, mereka akan menyediakan sejumlah dana untuk pendidikan di kota asal Anda guna memastikan semua anak mampu bersekolah. Setelah menyampaikan hal ini, hadirin bertepuk tangan meriah. Profesor Zhao tertegun sejenak, lalu berdiri dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pembawa acara, serta berulang kali mengucapkan terima kasih kepada perusahaan-perusahaan donatur. Fengyu telah menyumbang untuk gedung-gedung pendidikan dan sekolah-sekolah, jadi ini bukan masalah besar. Setelah program ini ditayangkan, ditambah dengan publisitas di surat kabar, sudah pasti perusahaan-perusahaan ini akan naik status menjadi perusahaan yang bertanggung jawab. Musim panas mendatang, seharusnya tidak terlalu sulit untuk merekrut lulusan baru dari Universitas Beijing lagi. Beberapa pimpinan stasiun mengangguk setuju. Acara ini pasti akan mendapat ulasan positif setelah ditayangkan. Acaranya sendiri cukup menarik, dengan beragam pertanyaan. Namun, mereka tidak bisa menjawab setengah dari pertanyaan tersebut. Apakah terlalu sulit? Kalau profesornya gagal pada akhirnya, bukankah yang lain juga akan gagal? Bagaimana mungkin penonton tetap antusias? Kami ingin mengundang kontestan kedua. Seorang pria berpakaian kerja berjalan ke atas panggung dan melambaikan tangan dengan antusias kepada semua orang, merasa seperti bintang besar. Di pakaian kerjanya, tercetak 4 karakter besar Songjiang Automobil. Melihat orang ini datang mengenakan pakaian kerja, Niping tertegun sejenak, lalu segera menyadari bahwa ini adalah rekaman suatu acara. Tuan, silakan duduk. Saya tuan rumahnya, Niping. Silakan perkenalkan diri. Halo, tuan rumah. Nama saya Sandahai. Saya dari Harbin di Tiongkok Timur Laut. Saya seorang pekerja bengkel di cabang otomotif pertama, perusahaan mesin Harbin. Ia berbicara dengan aksen Timur Laut yang kental, dan tawa pun terdengar dari hadirin. Tuan San, bagaimana Anda bisa terpilih?